976 penggunaan lain untuk tombak naga emas. Tang Wulin tidak berharap orang di hadapannya mudah bergaul. Bukankah semua tentara seharusnya kuno dan keras kepala? Su Weitao memiliki tubuh seorang prajurit dengan sosoknya yang tinggi dan besar. Dia bahkan lebih tinggi dari Tang Wulin, dengan bahu lebar dan fitur wajah yang tajam. Dia tidak terlihat santai sama sekali. Dia bertanggung jawab atas divisi darah dan juga divisi pertempuran jarak dekat. Orang bisa tahu betapa kuatnya tentara dengan mengamati Jiang Wuyue. Kapasitas pertempuran divisi darah secara keseluruhan dapat dilihat hanya dengan memeriksa sebagian dari Batalion 1. Tuan, itu tidak benar, kata Tang Wulin mencari jawaban. Su Weitao terkekeh. Tidak ada yang salah dengan itu. Beberapa orang dari Batalion Dewa Darah Anda memanggil saya dengan nama itu. Tanyakan kepada mereka lain kali jika Anda tidak mempercayai saya. Oh, tidak semua kecuali Blood 7, Blood 8, dan Blood 9 memanggilku sebagai Su tua sementara yang lain memanggilku Little Su. Tang Wulin langsung tidak bisa berkata-kata, karena dia bukan siapa-siapa selain personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Mungkinkah dia seperti yang lainnya? Long Yuxue buru-buru berbicara dari samping, baiklah, Wulin. Jangan khawatirkan salam lagi. Mengapa Anda tidak mengikuti saya dan hanya memanggilnya sebagai Paman Su? Cepat buka pintunya dan undang kami masuk. Dia tidak memiliki kunci bengkel tempat jadi dia hanya bisa menunggu Tang Wulin membuka pintu. Tang Wulin buru-buru mengundang mereka berdua ke bengkel. Su Weitao mengamati bengkel tempat yang agak kecil dan berkata sambil tersenyum, Wulin, saya mendengar dari Yuxue bahwa Anda adalah Saint Craftsman. Anda adalah bakat langka di pasukan kami. Wakil Komandan Resimen tidak mengizinkan Anda menggunakan poin prestasi Anda sebagai ganti promosi pangkat militer. Itu untuk mencegah para perwira dan tentara memiliki niat buruk terhadap Anda. Ini juga untuk keharmonisan orang-orang kita. Saya harap Anda mengerti, dan jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Otoritas yang lebih tinggi dari tentara masih merasa kasihan pada Tang Wulin terkait aturan yang melarang dia mengumpulkan poin prestasi untuk promosi pangkat militernya. Benar-benar langka bagi Saint Craftsman untuk menjadi tentara. Cepat atau lambat, mereka akan meminta bantuannya. Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Su, jangan sebutkan itu. Tentara juga mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pejuang kami membunuh musuh kami dengan usaha keras. Jadi, dibenarkan bahwa poin prestasi mereka dapat digunakan untuk promosi ketika mereka mengorbankan hidup mereka untuk itu. Mereka layak untuk dipromosikan. Penempaanku, di sisi lain, bukanlah pengorbanan yang besar. Dia tampak acuh tak acuh tentang itu, tapi bagaimana dia bisa menyembunyikan ketidakpuasannya? Keterampilan penempaannya diperoleh dari pelatihan bertahun-tahun. Sudah 15 tahun sejak dia mulai pada usia 6 tahun. Selanjutnya, dia adalah Saint Craftsman termuda di seluruh benua. Su Weitao berbicara sambil tersenyum, aku mengerti kebencianmu, tapi kamu sudah bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Apakah menurut Anda akan menjadi masalah bagi Anda untuk naik pangkat militer di masa depan? Tentara telah menginvestasikan sumber dayanya pada Anda. Jadi, Anda juga diizinkan untuk mengajukan beberapa permintaan yang masuk akal. Tang Wulin tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Saya butuh bengkel yang lebih besar. Akan lebih baik jika cukup besar untuk menampung Misha. Ini akan bermanfaat untuk pekerjaan penempaan saya dan saya tidak akan meminta hal lain. Su Weitao sedikit tertegun. Tujuannya mengunjungi Tang Wulin hari ini tidak hanya untuk meminta bantuannya dalam memperbaiki armor perang tetapi yang lebih penting, dia ada di sini untuk mengungkapkan niat baik. Sesendok gula cocok dengan obatnya. Masih ada beberapa perselisihan di antara otoritas militer yang lebih tinggi tentang masalah pelarangan Tang Wulin untuk mendapatkan promosi melalui penempaan. Meskipun Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan merupakan salah satu dari 7 monster Shrek saat ini, tentara Dewa Darah tidak perlu khawatir tentang masalah yang akan ditimbulkannya. Juga, akan tepat baginya untuk menggunakan pekerjaan tempaannya untuk ditukar dengan poin prestasi. Bagaimanapun, keputusan akhir yang disepakati bukanlah untuk membatalkan keputusan sebelumnya. Selain itu, mereka masih membutuhkan jasa seorang Saint Craftsman. Dalam arti tertentu, Batalion Dewa Darah tidak secara langsung berada di bawah tentara Dewa Darah. Blood One bersedia menunjuk Tang Wulin sebagai personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah dalam waktu sesingkat itu. Mungkin, itu untuk menunjukkan ketidakpuasannya pada tentara. Blood One adalah pilar utama dukungan untuk seluruh tentara Dewa Darah. Tujuan kunjungan Su Weitao hari ini adalah isyarat niat baik. Dia bersedia memberikan beberapa sumber daya untuk Tang Wulin. Namun, dia tidak berharap Tang Wulin begitu masuk akal dalam permintaannya. Meskipun Tang Wulin adalah seorang penjilat uang, pada saat yang sama, dia juga pintar. Tentu saja, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeras lebih banyak sumber daya, tetapi dia tidak yakin berapa banyak yang bersedia diberikan oleh tentara. Di sisi lain, jika dia mendapatkan sumber daya tentara secara gratis, akan sulit baginya untuk menolak pekerjaan penempaan yang diminta oleh tentara di masa depan. Dia ingin mencurahkan lebih banyak usaha dalam kultivasinya dan ikut serta dalam kompetisi. Dia tidak akan tinggal di tentara Dewa Darah selamanya, jadi akan lebih baik baginya untuk tidak berutang bantuan pada tentara. Jadi, Tang Wulin menganggapnya baik dan hanya membuat permintaan yang paling dasar. Itu mudah. Saya akan membantu Anda mencari tempat. Ada satu di belakang gudang Misha tentara kita. Juga, ada tempat di baju perangku yang rusak parah akibat gelombang jurang beberapa hari yang lalu. Mungkin perlu beberapa perbaikan. Bisakah Anda melihatnya untuk saya? Bahu kanan Su Weitao bersinar sekali saat tangan kirinya meraih bahu. Sebuah pancaran bersinar sekali dan sepotong pauldron emas senja muncul di tangannya.
Tang Wulin memperhatikan bahwa bahu kanannya cukup kaku. Tampak seolah-olah dia terluka saat bertarung dengan makhluk abisal tadi. Tang Wulin menarik napas dingin saat dia melirik pauldron setelah menerimanya. Umumnya, baju besi pertempuran 3 kata ditempa dari logam yang ditempa jiwa. Lompatan kualitatif dibuat selama transisi dari baju besi perang 2 kata menjadi baju besi perang 3 kata. Ada begitu sedikit Saint Craftsman sehingga jumlah Master Armor pertempuran 3 kata hanya 1/10 dari jumlah Master Armor pertempuran 2 kata. Logam yang ditempa jiwa sudah dianugerahi kecerdasan dan kehidupan, jadi itu mampu memperbaiki dirinya sendiri dalam skala besar. Itulah mengapa trauma umum dianggap bukan apa-apa bagi metal yang ditempa jiwa. Namun, kerusakan pauldron ini luar biasa. Hanya ada luka di pauldron, tapi di tengah pauldron. Tang Wulin terkesima saat menemukan benang-benang halus energi yang tak terhitung jumlahnya yang merusak pauldron di sekitar luka sehingga logam itu tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Benang halus energi ini tampak seperti cacing abu-abu putih kecil yang tersusun rapat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ya Tuhan, energi macam apa yang bisa menghasilkan kerusakan seperti itu? Ada pembangkit tenaga listrik yang melimpah di antara makhluk abisal itu seperti yang diharapkan. Terlepas dari keterkejutan awalnya, Tang Wulin mencari cara untuk memperbaiki pauldron. Tidak mungkin itu bisa memperbaiki dirinya sendiri bahkan dengan bantuan kekuatan jiwa. Sepotong baju perang ini mungkin saja terbuang percuma. Dia adalah seorang pandai besi, tapi bukan pembuat baju perang. Hanya ada satu cara dia bisa memperbaiki bagian dari baju besi perang. Itu akan membuat kemampuan memperbaiki diri armor pertempuran mengalahkan kemampuan destruktif energi mutasi. Hanya dengan melakukan itu, apakah dia bisa memulihkan armor pertempuran? Setelah merenung sejenak, mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang saat dia mendapat ide. Dia membawa baju perang dan meletakkannya di atas meja tempanya. Dia tidak menggunakan palu tempaannya. Sebagai gantinya, dia menggosok area di antara alisnya sekali dan melepaskan tombak naga emasnya. Ada binar di mata Su Weitao ketika dia melihat tombak naga emas. Senjata yang luar biasa. Dia telah menyaksikan Tang Wulin menggunakan tombak naga emas dalam rekaman video, tetapi tombak itu sepertinya telah berubah dibandingkan sebelumnya. Itu memancarkan energi tersembunyi yang tajam yang membuat seseorang merasa seolah-olah jantungnya diiris hanya dengan melihatnya. Tang Wulin tersenyum pada Su Weitao dan menyentuhkan ujung tombak ke armor pertempuran. Adegan aneh segera muncul. Sebuah pancaran bersinar sekali di tombak naga emas saat benang halus energi bermutasi pada baju besi pertempuran bergetar sekali, lalu melonjak ke tombak naga emas, mirip dengan sungai yang mengalir ke laut, sebelum menghilang. Tubuh Tang Wulin bergetar sekali. Semburan energi murni dan padat dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui tombak naga emas. Dia dipenuhi dengan kekuatan sementara inti naganya juga bersinar terang. Apa energi yang tampak sangat kecil bisa begitu murni dan padat? Itu hampir mirip dengan energi yang diserap setelah membunuh seorang Baan. Bibir Tang Wulin tersenyum puas. 977 nyonya. Pauldron segera bersinar dengan lapisan cahaya putih samar setelah dihilangkan dari energi yang bermutasi yang terus-menerus merusaknya. Celah yang rusak mulai menutup dengan lambat tapi pasti. Tang Wulin mengambil pauldron sekali lagi dan berjalan ke Su Weitao. Paman Su, sekarang sudah baik-baik saja. Su Weitao telah menyaksikan keseluruhan proses. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Bagaimana kamu melakukannya? Ini bukan penempaan dan itu adalah energi dari centipede Demon King yang ditemukan di lapisan ke-100 pertama dari bidang abisal. Anda bisa melautkannya dengan mudah. Energinya menyerang tubuh saya lebih awal dan membutuhkan banyak energi untuk menyembuhkan luka saya. Aku seharusnya meminta bantuanmu jika aku tahu ini lebih awal, maka aku bisa pulih lebih cepat, kan? Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak dapat menyembuhkan luka karena tidak bekerja pada bentuk kehidupan tetapi hanya logam. Tombak naga emas akan segera mengeluarkan kekuatan hidup seseorang jika itu menembus ke dalam tubuh orang tersebut. Dia takut dia akan melakukan lebih banyak kerusakan daripada energi Raja Iblis Lipan. Su Weitao mengangguk, ada tatapan aneh di matanya. Dia merasa bahwa pemuda ini semakin luar biasa semakin dia mengenalnya. Tak heran jika batalion Dewa Darah begitu cepat beraksi. Dia akan mengambil tindakan jika dia tahu sebelumnya tanpa memberi kesempatan pada batalion Dewa Darah. Saya siap untuk membuat bagian baru dari baju besi perang ini. Membuat sepotong logam yang ditempa oleh Ciwa menjadi pauldron harus menelan biaya setidaknya 20.000 poin prestasi. Saya akan membayar Anda nomor itu, kata Su Weitao terus terang. Tang Wulin berbicara dengan tergesa-gesa, tidak perlu, Paman Su. Lihat, aku bahkan belum mengerahkan banyak kekuatan. Tidak apa-apa, tidak perlu memberi saya poin prestasi. Su Weitao berbicara dengan suara yang dalam, itu tidak akan berhasil. 1 sen adalah 1 sen, jadi saya akan membayar apa yang perlu dibayar. Adalah bakat Anda untuk dapat melakukannya tanpa usaha apapun, tetapi saya masih harus membayar. Kalau tidak, saya akan terlihat murah, bukan? Baiklah, Anda tidak harus bersikap sopan dengan saya. Anda tidak perlu memprioritaskan membantu saya jika saya memiliki pekerjaan tempat lain di masa depan. Selain itu, saya masih memiliki ambisi yang membara untuk menjadi Master Armor Tempur 4 kata. Mungkin, Anda akan menjadi Divine Craftsman saat itu. Su Weitao bersikeras mentransfer 20.000 poin prestasi ke Tang Wulin sebelum dia pergi. Long Yuxue belum pergi. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Tang Wulin menempatkan gelang Dewa Darah di depannya. Ini, ambil setengahnya. Anda tidak dapat menggunakannya untuk mempromosikan pangkat militer Anda, tetapi Anda dapat menukarnya dengan sesuatu yang berguna. Bengkel tempat dibiayai oleh Long Yuxue saat mereka pertama kali memulai bisnis. Mereka setuju untuk membagi keuntungan di antara mereka.
Akhirnya, Long Yuxue mengerti bahwa dia mendapat keuntungan ekstra atas biaya Tang Wulin setelah menyaksikan Tang Wulin di tempat kerja. Tidak perlu lagi membagi keuntungan. Itu bakatmu. Aku Long Yuxue hendak melanjutkan berbicara tapi tidak mengatakan apapun. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, apa yang dikatakan Paman Su sebelumnya, 1 sen adalah 1 sen, jadi saya akan membayar apa yang harus dibayar. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk membuat bengkel tempat ini tanpa bantuan Anda? Tidak perlu menuruti saya. Ayo, nyonya rumah. Saatnya membagi uang. Wajah menawan Long Yuxue memerah ketika dia mendengar dia memanggilnya induk semang, namun dia tidak menghentikannya untuk mentransfer poin padanya. Dia berkata, beritahu saya jika Anda membutuhkan poin prestasi di masa mendatang. Saya akan baik-baik saja jika saya mendapatkan tempat yang lebih besar. Sudahkah Anda mendaftar untuk tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal? Long Yuxue mengangguk. Aku melakukannya. Mayoritas orang di ketentaraan yang memiliki basis kultivasi 5 cincin ke atas dan memenuhi persyaratan telah mendaftar. Saya menduga sebagian besar peserta di divisi barat akan datang dari tentara kita. Tidak banyak kota di seluruh divisi barat. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, sepertinya divisi barat kita bukanlah tempat yang mudah ya. Itu bukan lelucon. Ada sekitar 20.000 orang di tentara Dewa Darah. Oleh karena itu, ada ribuan dari mereka yang memiliki basis kultivasi 5 cincin ke atas dan memenuhi persyaratan. Ada begitu banyak pesaing dan banyak master. Basis budidaya Jiang Wuyue sudah kuat. Dia tidak akan mudah dikalahkan jika bukan karena penindasan garis keturunan Tang Wulin. Dia hanyalah seorang letnan kolonel. Tang Wulin benar-benar yakin bahwa ada banyak orang di ketentaraan dengan basis kultivasi yang melampaui miliknya tetapi belum menjadi master armor perang 3 kata. Dia tidak akan pernah bisa menembus persaingan ketat tentara tanpa melakukan perlawanan putus asa. Tang Wulin tidak merasa sedih tentang pertarungan master jiwa karena dia agak percaya diri dengan inti naganya. Bagaimana dengan Mesha Battle? Pertempuran Mesha tidak begitu mudah ditangani. Master Mesha tentara Dewa Darah dilatih untuk bergulat dengan makhluk abisal di medan perang yang sebenarnya. Mereka benar-benar pertama di daftar semua tentara federal berdasarkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Jelas bukan tugas yang mudah untuk menembus persaingan ketat pasukan Mesha. Master Mesha yang ditemui Tang Wulin di ruang pertempuran sebelumnya memiliki kemampuan yang cukup mengesankan. Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan lawannya jika bukan karena keakrabannya dengan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, dia akan melawan Master Mesha yang lebih kuat dari yang sebelumnya nanti. Itu pasti akan lebih sulit daripada pertempuran Master Jiwa karena seseorang akan kehilangan saat Mesha seseorang rusak. Dia benar-benar merasa terganggu saat memikirkannya. Jadi, Anda juga ikut serta? Tanya Long Yuxue. Aku juga sudah mendaftar. Long Yuxue berkata, jadi apa yang akan kamu lakukan jika kamu bertemu denganku di kompetisi? Tang Wulin tertegun sejenak. Aku akan membiarkanmu bertahan sedikit lebih lama. Merasa sedikit kesal, Long Yuxue menginjak kakinya. Apa yang Anda maksud dengan membiarkan saya bertahan sedikit lebih lama? Anda harus segera mengalah. Tang Wulin merasakan sakit di hatinya. Dia berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana dengan integritas dan keadilan kompetisi? Long Yuxue berbicara, tidak akan ada satupun dari itu. Apa nama panggilanmu katakan padaku? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Aku tidak akan. Long Yuxue berbicara, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Dia menekan kakinya ke kaki Tang Wulin. Tang Wulin menyerah tanpa daya. Nama panggilan saya Little Tang. Bibir Long Yuxue kemudian tersenyum. Nama panggilan saya Little Sue. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan jika bertemu denganku, kan? Aku punya misi. Itu adalah misi yang ditugaskan oleh Batalion Dewa Darah. Saya akan dikeluarkan dari Batalion Dewa Darah jika saya tidak menang dalam kompetisi. Tang Wulin tidak berkedip setiap kali dia berbohong. Long Yuxue terkejut sesaat. Betulkah? Tang Wulin menjawab dengan serius. Tentu saja, itu benar. Long Yuxue mengejek. Kalau begitu jangan biarkan aku bertemu denganmu. Baiklah, aku pergi. Apakah kamu akan tinggal di sini? Tang Wulin mengangguk. Aku akan berlatih menempa di sini sebentar. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Tang Wulin menghabiskan hari-harinya mempelajari tentang Mesha dan menyelesaikan beberapa pekerjaan penempaan, selain mengerjakan kultivasinya. Sejumlah kecil orang sadar bahwa dia adalah seorang Saint Craftsman. Dia hanya menerima pekerjaan pemalsuan jiwa sekarang, jadi tidak banyak orang yang meminta bantuannya dalam menempa. Su Weitao dengan cepat menanggapi dengan mencarikannya tempat baru keesokan harinya. Dia memiliki ruang yang lebih pribadi sekarang di samping gudang eksklusif tempat dia memindahkan perlengkapannya. Selama 2 hari terakhir, Tang Wulin masuk ke jaringan pertempuran Stardow setiap hari. Dia diberitahu tentang waktu kompetisi setelah pendaftarannya selesai. Dia kemudian akan masuk ke jaringan pertempuran dalam waktu yang ditentukan. Kompetisinya pada pukul 8 malam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasa lebih bersemangat dalam berpartisipasi dalam tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal daripada ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi di kerajaan Stardow. Mungkin, itu karena dia berpartisipasi dalam kompetisi tingkat federal. Dia akan bertarung melawan pembangkit tenaga paling kuat, di bawah peringkat judul Douluo, dari seluruh federasi. Tidak diragukan lagi, Blood One mendorongnya untuk mengikuti kompetisi ini, karena itu memberikan pelatihan terbaik untuknya. Akademi Shrek telah menjadi pendukung kuat untuk mengembangkan potensi seseorang sejak awal. Pertarungan sebenarnya dalam kompetisi ini akan memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mengekspresikan kemampuannya tanpa khawatir melukai lawannya. Masuk Stardow Battle Network berhasil. Selamat datang, Tang kecil. Masih ada 30 menit sebelum waktu kompetisi Anda. Silakan menuju ke zona pertempuran Master Jiwa untuk menunggu giliran Anda.
Tang Wulin telah memasuki tempat tepat waktu di mana dia segera diberitahu oleh suara elektronik ketika dia menyelesaikan proses loginnya. Ini adalah turnamen eliminasi tantangan Master Jiwa Divisi Barat pertamanya sementara besok akan menjadi turnamen eliminasi tantangan Misha pertamanya. Sistem kualifikasi diatur sedemikian rupa untuk mengakomodasi kontestan yang mendaftar kedua jenis kompetisi secara bersamaan. Sebelumnya, perkiraan Tang Wulin tentang durasi kompetisi terlalu pendek. Ia memperkirakan butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk menyelesaikan kompetisi sesuai dengan jadwal yang ditampilkan. Tang Wulin sudah mengira bahwa dia akan mengajukan cuti dari Blood One untuk mengunjungi Gu Yuena jika dia memasuki final. Kompetisi sudah dimulai sejak siang hari. Dia bisa melihat orang-orang dengan topeng putih berkeliaran di sekitar Stadion Divisi Barat dengan nama dan nomor di atas kepala mereka. Angka di atas kepala Tang Wulin sekarang sudah 5-0. Dia agak selektif dalam mengikuti kompetisi karena dia tidak kekurangan pengalaman tempur yang sebenarnya. Selain itu, dia tidak cenderung menghabiskan terlalu banyak uang. Hitung mundur menuju kompetisi, 1 menit. Akhirnya waktunya untuk kompetisi. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk kemampuan terbaiknya sebelum masuk ke jaringan pertempuran Stardow. Cahaya keemasan bersinar sekali saat ruang di sekitarnya melengkung. Sesaat kemudian, dia sudah berada di panggung kompetisi. 978 kebangkitan Tang Tua. Lawannya juga mengenakan topeng putih saat dia berdiri di hadapannya. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah nama lawannya tidak ditampilkan di atasnya, meskipun itu adalah pertandingan resmi. Itu jelas cara untuk melindungi identitas lawannya. Senyuman muncul di ujung bibirnya. Long Yuxue tidak akan punya alasan untuk saat ini. Bahkan jika dia bertemu dengannya di panggung kompetisi, keduanya tidak akan tahu bahwa mereka benar-benar berkelahi. 3, 2, 1, mulai. Sama seperti Tang Wulin yang memuji anonimitas jaringan pertempuran Stardow, suara hitung mundur elektronik telah menyelesaikan tugasnya. Juga diumumkan bahwa kompetisi jaringan pertempuran Bintang Do Federal pertamanya telah resmi dimulai. Suara elektronik itu baru saja memudar ketika 4 cincin jiwa muncul dari bawah kaki Master Jiwa. 2 kuning dan 2 ungu. Lawannya mengarahkan jari kanannya ke langit dan seberkas cahaya merah melesat ke langit dengan segera. Kemudian, sekelompok bola api seukuran kepalan tangan muncul di langit. Mereka menembak langsung ke arah Tang Wulin. Leluhur jiwa 4 cincin. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Apakah keberuntungannya yang ditinggalkan dewa akhirnya membaik? Blades of the Blue Silver Grace melonjak keluar seperti segerombolan lebah. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat bola api yang jatuh langsung ke kepalanya. Dia berdiri di tempatnya tanpa menggerakkan satu otot pun. Kaisar Blue Silver telah menyebar ke arah lawannya seperti ular piton raksasa. Selusin tanaman merambat Kaisar Blue Silver melesat ke langit dan menghancurkan bola api yang rapat. Bola api meledak menjadi titik api di udara. Tanaman merambat itu kemudian mengarah dengan liar ke arah Master Jiwa seperti selusin tentakel besar. Ini, leluhur jiwa 4 cincin jelas tertegun. Dengan topengnya, ekspresinya tidak terlihat, tetapi kendali atas jiwa bela dirinya bingung. Kekuatan jiwa tipe apinya mengalir keluar. Dengan tergesa-gesa, dia menyalakan cincin jiwa lain saat dia melepaskan bola api besar ke arah Tang Wulin. Jika dia adalah jiwa bela diri tipe tumbuhan biasa, dia pasti akan dirugikan saat berhadapan dengan Master Jiwa tipe api. Api menghambat kayu, jadi wajar saja jika tanaman menyerah pada api yang membakar. Namun, Kaisar Blue Silver Tang Wulin bukanlah jiwa bela diri biasa. Itu adalah raja di antara tanaman, dan selalu di bawah pengaruh garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Kaisar Blue Silver bertingkah seperti naga tetapi melompat ke depan seperti lebah. Bola api besar itu ditusuk langsung oleh Kaisar Blue Silver. Bahkan tidak ada satupun tanda yang terlihat. Leluhur jiwa tipe api memperhatikan bahwa pohon anggur besar itu mengilaukan safir dalam di bawah kilauan bola apinya sendiri. Bagian tengah safir memiliki urat emas yang tampak seperti tulang. Apa ini tadi? Leluhur jiwa 4 cincin hampir menangis. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi besar dengan basis kultivasinya, dia pasti tidak ingin kalah setelah pertandingan pertamanya. Namun, menjadi idealis selalu indah, tetapi kenyataan bisa jadi kejam. Tanaman merambat terjalin dan mengikat tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Ketika keterampilan jiwa tipe api dikalahkan satu demi satu, dia tidak punya cara lain untuk bertarung. Tubuhnya terangkat tinggi dan tanpa ampun terlempar ke tanah lagi. Pertandingan berakhir. Kamu menang. Pesan elektronik yang didengar Tang Wulin singkat dan sederhana. Baginya, pertempuran ini terlalu mudah. Itu benar-benar kemenangan satu sisi. Dari awal sampai akhir, dia hanya maju beberapa langkah. Karena berbagai kemampuan yang diberikan oleh kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas sangat efektif, Tang Wulin jarang menggunakan jiwa bela dirinya sendiri sekarang. Namun, ketika dia menggunakan Kaisar Blue Silver untuk mengikat lawannya dari jauh, dia menyadari bahwa Kaisar Blue Silver-nya sangat berbeda dari sebelumnya. Di permukaan setiap Kaisar Blue Silver, ada lapisan pola berbentuk jaringan. Pola-pola ini seperti yang pernah muncul di tubuhnya sebelumnya. Mungkinkah Kaisar Blue Silver-nya sekarang telah tumbuh sisik? Bagaimanapun, lawannya memiliki basis kultivasi 4 cincin. Namun, keterampilan jiwa lawannya tidak dapat melukai Kaisar Blue Silver dengan cara apapun. Dia juga menggunakan Blue Silver Emperor-nya ketika dia menghadapi para ahli jurang dalam pertarungannya beberapa hari yang lalu. Jelas, dia tidak dalam kondisi baik saat itu. Sekarang, dia tahu bahwa masalahnya bukan terletak pada kekuatan Kaisar Blue Silver-nya, hanya saja lawan-lawannya terlalu kuat. Itulah mengapa Kaisar Blue Silver-nya tidak bisa menunjukkan kehebatannya. Namun, Kaisar Blue Silver telah memberi Tang Wulin kejutan besar dalam laga ini. Dengan kekuatan Kaisar Blue Silver saat ini, itu jauh lebih baik daripada banyak senjata jiwa jarak dekat.
Ini tidak hanya akan sangat berguna dalam pertarungan melawan Master Jiwa, itu juga akan sangat berguna dalam pertarungan Meisha. Jika seseorang bertanya akankah mudah bagi Meisha biasa untuk membebaskan diri dari keterikatan Kaisar Blue Silver? Jawabannya negatif. Senyuman sudah muncul di tepi bibir Tang Wulin tanpa dia sadari. Kemenangan pertama. Dia turun dari panggung kompetisi dan nama di atas kepala Tang Wulin berubah lagi. Dua kata Tang kecil sekarang ditampilkan dalam rona emas samar. Hitungan awal menang dan kalah telah lenyap, sebagai gantinya adalah panah emas mengarah ke atas. Ini berarti dia lolos ke babak selanjutnya setelah pertandingan hari ini. Saat memikirkan Kaisar Blue Silver, Tang Wulin merasa yakin bahwa kompetisi ini sangat berarti baginya. Basis kultivasinya telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Terutama setelah menghabiskan beberapa tahun di Lembah Naga, transformasi yang dia alami sangat mengguncang. Namun, sebenarnya, dia tidak pernah bisa memahami sepenuhnya semua hal yang telah dia pelajari. Mengambil bagian dalam pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan dirinya. Penggabungan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya adalah cara yang signifikan baginya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Kekuatan kolektif dari kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan adalah keuntungan terbesarnya. Tang Wulin memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak waktu untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa begitu dia bisa menyelesaikan inti jiwanya, akan ada perubahan besar antara itu dan inti naganya. Dia kemudian akan memiliki keyakinan penuh untuk menerobos segel ke-10. Sangat bagus. Tepat ketika pikiran Tang Wulin dipenuhi dengan pikiran, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di kepalanya. Suara itu datang tiba-tiba karena dia ketakutan. Namun, dia dengan cepat dipenuhi dengan kejutan. Old Tang. Old Tang telah tertidur untuk waktu yang lama. Dia sudah lama tidak memberi petunjuk pada Tang Wulin. Karena itu, Tang Wulin tidak berharap dia bangun saat ini. Penilaianmu benar. Jika Anda dapat menyelesaikan inti jiwa Anda, kerjasama antara dua inti energi besar pasti akan menimbulkan beberapa reaksi kimia, dan itu pasti akan bermanfaat. Kondisi Anda jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya melihat bahwa Anda mendapatkan hasil yang besar saat saya sedang tidur. Yang mengejutkan saya, Anda telah memadatkan inti esensi darah Anda. Ini bagus, sangat bagus. Anda telah menyelesaikan inti esensi darah Anda sebelum Anda memadatkan inti jiwa Anda. Aku mulai melihat tanda-tanda kamu bisa mentransfer semua esensi Raja Naga Emas untuk dirimu sendiri. Suara Old Tang sangat lega. Tang Wulin secara naluriah menutup matanya. Kesadarannya dengan cepat tenggelam, dan dia muncul di aula yang sama dengan Tang tua. Old Tang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan senyum tipis di wajahnya. Dia tampak beberapa tahun lebih muda. Old Tang, kenapa kamu tertidur begitu lama? Tang Wulin bertanya dengan sangat bingung. Old Tang tersenyum tipis saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku merasakan panggilan ini dari jauh. Jadi, saya telah menggunakan semua energi saya yang tersisa untuk menjaganya. Kemajuan Anda lancar, jadi Anda tidak membutuhkan saya terlalu sering. Anda akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah menumbuhkan apa yang Anda miliki lebih dalam dan mengkonsolidasikan semuanya, terutama kekuatan esensi darah Anda. Kemampuan ini adalah anugerah alam yang melimpah yang Anda miliki. Sederhananya, jika Anda dapat sepenuhnya menyerap esensi dari 18 segel Raja Naga Emas, maka Anda akan menjadi Raja Naga Emas baru, dalam arti tertentu. Anda bahkan mungkin melampaui dia. Raja Naga Emas baru. Raja Naga Emas baru. Tang Wulin memandang Old Tang dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tang tua mengatakan hal-hal seperti itu. Old Tang tertawa histeris. Iya, Raja Naga Emas baru. Semua esensi Raja Naga Emas ada di dalam tubuh Anda. Meskipun itu dapat merampas hidup Anda kapan saja, asalkan Anda dapat sepenuhnya menyerap dan mencernanya, saya tidak ragu Anda akan dapat memiliki kekuatannya secara keseluruhan. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa memiliki inti naga saja tidak akan menjamin keselamatan Anda. 9 segel terakhir dari Raja Naga Emas adalah segel yang benar-benar berisi kekuatan Raja Naga Emas yang tersegel. 9 segel pertama hanya memberi Anda waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa tenang hanya karena kamu telah mendapatkan inti nagamu. Dengan kekuatan tubuh Anda saat ini, Anda masih perlu mengerahkan tenaga untuk menerobos segel ke-10. Jika Anda mampu memadatkan inti jiwa Anda, maka itu lebih baik. Tang Wulin sangat tercengang. Dia mengira akan mudah sekali untuk menerobos segel ke-10 karena tubuhnya telah diperkuat sedemikian rupa. Namun, dari nada kata-kata Tang tua, sepertinya tidak mudah untuk menembus segel ke-10. Kenapa begitu, Tang tua? Saya sudah merasa bahwa tubuh saya cukup kuat, terutama sekarang setelah saya memiliki inti naga. Jika esensi Raja Naga Emas akan dilepaskan, tidak bisakah saya menyerap mereka sepenuhnya dengan inti naga saya? Old Tang menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara rendah, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Alasan mengapa saya terbangun saat ini adalah untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh terlalu optimis. Tidak hanya 9 segel terakhir Raja Naga Emas mengandung energi yang menakutkan, yang lebih penting, mereka juga menyimpan sebagian dari keinginan awal Raja Naga Emas. Tidak ada yang tahu akan diisi dengan apa ini. Namun, dengan sifat kekerasan Raja Naga Emas, itu pasti sesuatu yang akan mempengaruhi kesadaranmu. Oleh karena itu, tugas Anda bukan hanya mencerna energi Raja Naga Emas, Anda harus melindungi pikiran Anda pada saat yang sama. Jika tidak, ada kemungkinan kau akan dikendalikan oleh keinginan Raja Naga Emas. Tang Wulin menarik napas dingin. Meskipun dia tahu bahwa segel Raja Naga Emas mengancam, dia tidak pernah menyangka 9 segel terakhir akan begitu mematikan. Apa yang harus aku lakukan, Tang tua?
Jika kehendak Raja Naga Emas benar-benar ada, bukankah itu akan berdampak pada kekuatan spiritual dan lautan jiwa saya? Energi yang sangat menakutkan, bagaimana bisa? Outang memegangi tangannya di belakangnya dan berkata dengan suara rendah, kamu harus tahu bahwa di alam ilahi, Raja Naga Emas juga merupakan dewa peringkat 1 tertinggi. Hati Tang Wulin bergetar. Apa benar Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga? Outang menatapnya dengan takjub. Kamu sudah tahu itu. Tang Wulin tahu bahwa itu benar hanya dengan melihat ekspresinya. Apa kau tidak tahu, Tang Tua? Apa itu dewa peringkat 1? Outang menjawab, di alam ilahi, semua dewa adalah setara. Meski demikian, mereka masih terbagi menjadi beberapa peringkat. Mereka terutama dibedakan oleh perbedaan kekuatan mereka. Orang-orang dengan basis budidaya terendah dikenal sebagai petugas dewa. Satu tingkat ke atas adalah dewa peringkat 3, diikuti oleh dewa peringkat 2, dan dewa peringkat 1, dalam urutan itu. Orang-orang dengan pangkat tertinggi dikenal sebagai para God Kings. Mereka juga penegak hukum di alam ilahi. Dulu ada 5 God Kings di alam ilahi. Semua yang saya sebutkan ini berlaku untuk manusia yang telah menjadi dewa melalui kultivasi mereka. Untuk binatang buas, kondisinya kira-kira sama. Namun, hanya ada satu God King tipe binatang, dan itu adalah Dewa Naga. Dalam hal kekuatan tempur individu, Dewa Naga bahkan mungkin melampaui salah satu dari 5 Dewa Agung. Itu karena dia sendirian sehingga dia tidak bisa menguasai manusia. Dewa Naga mati selama pertempuran dengan Raja Dewa Manusia. Begitulah cara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak muncul. Bisa dibilang kalau Golden Dragon King mirip dengan God King manusia, dan memiliki peringkat di atas Dewa peringkat 1. Jadi, jika Anda memikirkannya, kekuatan menakutkan seperti itu disegel di dalam 9 segel terakhir tubuh Anda. Seberapa sulit untuk menyerap dan mengubahnya sepenuhnya? Pernahkah Anda menyebutkan alam ilahi sebelum ini? Saya pernah mendengar bahwa sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang bisa berkultivasi menjadi dewa di benua Douluo. Apakah Anda memberitahu saya bahwa alam ilahi tidak ada lagi? Tatapan Outang menunjukkan kebingungan. Dia mendesah. Tidak, alam ilahi masih ada. Hanya saja ia tidak bisa menghubungi dunia kita lagi. Jika suatu saat tiba saatnya Anda dapat membuka segel sepenuhnya segel Raja Naga Emas dan menyerap energinya, Anda akan dapat membangun negara ilahi dan menyusun aturannya. Tang Wulin menarik napas dingin. Dia mengira segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya sangat kuat. Tidak peduli seberapa tinggi ekspektasinya, dia hanya berpikir bahwa dia akan mencapai peringkat dari limit Douluo. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tua akan memberitahunya bahwa dia bisa menjadi Raja Dewa. Itu benar-benar memeras otaknya. Tang Wulin bukan lagi anak yang tidak mengerti yang memiliki segel Raja Naga Emas. Bahaya yang tak tertandingi terletak di balik kemungkinan mencapai pangkat seorang God King. Bahkan dengan kondisinya saat ini, kemungkinan dia menyerap semua energi hampir nol. Tang Wulin menelan ludah. Dia memandang Outang dan berkata dengan senyum pahit, apakah aku sudah hampir mendekati pintu kematian? Outang terdiam. Saya tidak tahu. Tatapan Tang Wulin menjadi gelap. Outang, bisakah kamu membantuku mencari, dengan kondisi tubuhku saat ini, berapa lama aku bisa bertahan dan jumlah segel yang bisa aku pecahkan untuk sementara? Outang menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya cara untuk memperkirakan itu untuk Anda karena Anda sudah melebihi harapan saya. Anda berusia 21 tahun ini, tetapi kekuatan yang Anda miliki sekarang mungkin adalah berusia 25 tahun menurut perhitungan saya. 12 meterai akan menjadi batas bagi seorang manusia. Di luar 12 segel, satu segel setara dengan pangkat dewa. Menilai dari stabilitas segel, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda kemungkinan besar akan menembus segel ke-12 dalam 10 tahun. Setelah 15 tahun, segel ke-13 akan terbuka dengan sendirinya. Ketika saatnya tiba, Anda tidak hanya harus menghadapi masalah tubuh Anda tetapi juga kekuatan tatanan dunia. Tang Wulin tercengang, kekuatan tatanan dunia. Apa itu? Outang berkata, ada perintah tak terlihat yang bekerja di dunia manapun. Alam ilahi memiliki tatanannya sendiri dan alam fana juga memiliki tatanannya sendiri. Urutan dunia fana adalah bahwa makhluk tingkat dewa tidak bisa ada di sini. Saya yakin ada banyak Douluo batas yang dibudidayakan dari antara manusia selama bertahun-tahun. Mengapa mereka tidak mampu menembus batas mereka dan mencapai pangkat dewa? Bukan karena mereka tidak memiliki cukup bakat. Jika tidak ada persediaan tablet ketuhanan, mereka harus hidup di bawah penindasan kekuatan tatanan dunia yang membuat mereka tidak berdaya untuk menembus penghalang pemisah ini. Anda juga akan menghadapi masalah yang sama. Tidak mungkin ada tablet ketuhanan untuk Anda. Jadi, ketika segel ke-13 Anda rusak, Anda tidak hanya akan menahan guncangan energi yang sangat besar, Anda juga harus menahan penindasan dari seluruh perintah benua Douluo. Tang Wulin tetap diam ketika dia membayangkan keadaan menyedihkan yang akan dialami jika insiden seperti itu terjadi. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia mendesah pelan. Sepertinya tidak ada kemungkinan lain, kan? 15 tahun, jadi saya hanya punya paling banyak 15 tahun. Sementara garis keturunan Raja Naga Emas memberinya kekuatan yang kuat, itu juga memperpendek hidupnya. Outang mengangguk ringan. Ini tidak seperti Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Jika Anda bisa menerobos penghalang itu, maka masa depan Anda akan seluas lautan dan tanpa akhir seperti langit. Selama Anda bisa mencapai keilahian, mungkin Anda kemudian akan bisa menciptakan negara dewa. Meski peluang suksesnya sangat kecil, keberadaan saya adalah untuk membantu Anda menerobos penghalang itu. Tang Wulin memandang Outang dan tiba-tiba berkata, jangan beritahu saya seberapa besar peluang saya. Outang tercengang. Setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya dalam pertemuan mereka. Kamu sudah tumbuh lebih kuat. Tang Wulin juga tersenyum. Memang,
Jika saya tidak tahu skenario terburuk, saya akan memiliki lebih banyak keberanian. Aku akan bertarung dengan sekuat tenaga apapun situasinya. Jadi bagaimana jika saya tidak bisa menerobos? Setidaknya saya tidak akan menyesal. Outang, aku ingin meminta bantuanmu. Saya ingin Anda membantu saya menganalisis kapan waktu terbaik untuk membuka segel ke-10. Haruskah saya menunda atau melakukannya secepat mungkin? Outang menjawab tanpa ragu-ragu, lakukan secepat mungkin. Tang Wulin tercengang. Bukan itu yang kamu katakan selama 9 meterai pertama. Outang berkata, itu tidak sama. Saya khawatir tubuh Anda rusak selama 9 segel pertama. Karena kekuatan tubuh Anda telah melebihi harapan saya, Anda harus menyerap kekuatan dari segel berikutnya secepat mungkin. Di satu sisi, 9 segel terakhir dianggap sebagai satu. Mungkin, saya harus mengatakan bahwa energi Raja Naga Emas semuanya ada di 9 segel. Jika Anda menyerap sebagian, tekanan secara keseluruhan akan berkurang. Pelepasan segel dapat ditunda selama mungkin sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu. Apakah kamu mengerti? 980 Tang Tua menyerahkan tombak. Tang Wulin mengangguk. Saya mengerti. Ini seperti memiliki 9 partisi di perairan dalam. Ketika air di lapisan paling atas dihilangkan, bobot yang dipikul oleh partisi lain akan lebih ringan. Karena ada satu partisi yang lebih sedikit, waktu yang diperlukan untuk memecah partisi lain akan lebih singkat. Ya, kedengarannya benar. Selama keamanan Anda terjamin, semakin awal Anda menerobos segel terakhir, semakin baik untuk Anda. Ini akan memberi Anda lebih banyak waktu. Demikian pula, semakin cepat Anda dapat menyerap energi yang terkandung di dalam segel, semakin cepat Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Ini juga akan membuat Anda lebih baik dalam mengendalikan energi yang kuat dan mempercepat evolusi Anda. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Jadi, saya akan mulai mencoba segel ke-10 setelah saya mengondensasi inti jiwa saya, kata Tang Wulin dengan tegas. Outang mengangguk dengan tegas. Persis. Tang Wulin tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Waktunya singkat dan misinya tidak bisa menunggu. Belasan tahun, itulah lamanya waktu yang dia miliki. Sementara itu, beban berat memulihkan Akademi Shrek ada di pundaknya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuang waktu lagi. Outang berkata, apa yang telah saya katakan adalah bahaya yang akan Anda hadapi di masa depan. Apakah Anda menghadapi masalah dalam kultivasi Anda? Pertumbuhan kultivasi Anda telah memulihkan ingatan saya. Saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk. Tang Wulin menjawab, masalah serius yang saya hadapi saat ini adalah 9 gerakan naga emas yang telah saya kembangkan yang diturunkan kepada saya oleh kakek saya. Dia tewas dalam pertempuran di mana Akademi Shrek dihancurkan. Saya belum mempelajari 3 gerakan terakhir dari naga emas 9 gerakan dan kemampuan terkait domain. Saya memiliki inti naga saya sekarang, dan saya pikir saya sudah bisa mengembangkannya. Juga, dengan peningkatan basis kultivasi saya, efek tombak naga emas saya semakin kuat. Namun, saya hanya bisa menggunakannya dengan kekuatan dan kecepatan saya sendiri. Tidak ada teknik tombak yang bagus dari Sekte Tang, dan saya pikir itu sia-sia. Setelah Outang mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, dia menjawab dengan senyum tipis, itu bukan masalah yang sulit. Mengenai naga emas 9 gerakan, sebenarnya, cukup baik bagimu untuk mempelajari 6 gerakan pertama. Kemampuan terkait domain terakhir tidak dapat dipelajari sejak awal. Anda harus mencari tahu sendiri. Itu mungkin mengapa Scarlet Dragon Douluo tidak mengajarimu. Saat Anda berada di depan pintu domain, Anda harus menciptakan kemampuan unik Anda sendiri alih-alih mempelajarinya dari seseorang. Hanya teknik yang Anda buat sendiri yang paling cocok untuk Anda. Apa kau tidak memikirkannya sebelum aku memanggilmu ke sini? Kombinasi dari kekuatan garis keturunan dan jiwa bela diri Anda adalah jalan yang akan Anda tempuh di masa depan. Mata Tang Wulin berbinar. Dia sepertinya telah memahami gagasan itu. Mungkin, titik balik akan terjadi saat dia membentuk inti jiwanya sendiri. Adapun teknik tombak, kata Tang Tua sambil tersenyum tipis, aku telah mengembangkan ini untukmu. Teknik tombak ini diciptakan oleh dewa. Itu sangat cocok untukmu. Teknik tombak yang diciptakan oleh dewa. Mata Tang Wulin berbinar. Itu menuntut Anda untuk merenungkannya dan menanggung kesulitan selama kultivasi Anda. Aku akan mengajarimu langkah pertama hari ini, 1000 jari menuduh. Saat dia mengatakan ini, Tang Tua mengayunkan lengan kanannya dan seberkas cahaya keemasan muncul di tangannya. Itu mirip tombak naga emas Tang Wulin. Dia mengarahkan tombak ke depan dan seberkas cahaya meletus, secepat kilat. Ribuan cahaya keemasan meledak di langit. Tang Wulin merasakan kesadaran tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya seolah jiwanya hancur di bawah kesadaran tombak. Tepat ketika dia terluka sampai menangis, kesadaran tombak tiba-tiba memudar. Dia melihat tombak emas raksasa melesat melewati matanya. Ribuan cahaya emas dipadatkan menjadi satu berkas cahaya. Kubah langit sepertinya ditusuk dalam sekejap ini. Itu benar-benar teknik tombak. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Ketika Tang Wulin bangun dari meditasinya, pakaiannya benar-benar basah. Namun, dia merasa benar-benar rileks dan segar. Outang kembali tertidur. Mengenai kapan dia akan bangun lagi, dia hanya menyebutkan bahwa dia akan bangun ketika Tang Wulin benar-benar menguasai 1000 jari menuduh. Saat ini, pikiran Tang Wulin sepenuhnya dipenuhi dengan kesadaran tombak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesadaran tombak digunakan sedemikian rupa. Tombak adalah raja senjata. Inilah yang dikatakan Outang padanya. Jika dia ingin menguasai teknik tombak, dia harus mencari jalan raja sendiri. Tang Wulin menghabiskan sepanjang hari tenggelam dalam kesadaran tombak. Dia terbangun saat jam wekernya berbunyi pada hari kedua, menandakan dimulainya kompetisi Misha. Betapa waktu berlalu. Dengan Dragon Core-nya, dia tidak merasa lapar bahkan ketika dia tidak makan sepanjang hari.
Dia memasuki Stardo Cabin yang terhubung ke Battle Network. Sebuah cahaya menyala, dan dia muncul kembali di Stadion Divisi Barat. Namun, Tang Wulin merasa mati rasa saat ini. Tidak ada yang lain di pikirannya kecuali kesadaran tombak. Dia pergi ke sisi lain dari stadion di mana area pertempuran Misha berada. Kompetisi dimulai. Pilih jenis Misha Anda, jarak dekat atau jarak jauh. Perkelahian. Tang Wulin membuat pilihannya secara naluriah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah memilih dengan salah. Silakan pilih senjata yang akan digunakan dengan Misha jarak dekatmu. Terdengar suara elektronik lagi. Serangkaian senjata muncul untuk dia pilih. Ada lebih dari selusin pilihan pedang, tombak, kapak, kapak perang, kail, garpu pertempuran, cambuk, gada, palu, cakar, tombak bercabang, dan palu meteor. Secara keseluruhan, 18 jenis senjata tersedia. Ini sangat berbeda dari tes sebelumnya. Apakah mereka ditawari kesempatan untuk memilih senjata mereka di tahap kompetisi? Tang Wulin sangat terkejut. Dia mengambil tombak hampir tanpa ragu-ragu. Dia saat ini tenggelam dalam kesadaran tombak. Meskipun mengendalikan Misha untuk menggunakan tombak berbeda dengan memegangnya sendiri, tujuannya adalah untuk mengoperasikan Misha seolah-olah itu adalah tubuh sendiri. Sebuah cahaya menyala, dan Misha jarak dekat setinggi 12 meter muncul di arena kompetisi. Tang Wulin sedang duduk di dalam Misha. Tombak besar sepanjang 15 meter muncul di genggaman Misha. Misha itu memancarkan aura mendominasi yang mengesankan. Di sisi lain, lawannya yang berdiri di hadapannya mengoperasikan Misha jarak jauh yang dilengkapi dengan meriam jiwa. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Mungkinkah penyelenggara merasa bahwa mekanisme jarak dekat dirugikan selama tahap pengujian? Mungkin itulah sebabnya ada begitu banyak penambahan pada pilihan senjata. Itu adalah situasi yang berlawanan dari saat dia pertama kali bertarung di kompetisi Misha. Melee melawan jarak jauh. 3, 2, 1, mulai. Suara elektronik pintar itu singkat seperti biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Mekanisme jarak jauh di seberang Tang Wulin mulai menyerangnya pada kesempatan pertama yang dimilikinya. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut. 3 amunisi jiwa membentuk 3 simpul segitiga yang langsung menuju Tang Wulin. Tang Wulin mengendalikan Misha untuk mencengkeram tombak dengan erat. Dalam sekejap, sepertinya ada kesadaran tombak yang tak ada habisnya muncul di depannya. Dia mengguncang tombak di tangannya dan menusuk 3 kali dengan kecepatan kilat. Tanpa ragu, dia telah meledakkan 3 amunisi jiwa sementara Misha itu sendiri berdiri tak bergerak di tanah. Itu bukan teknik tombak 1000 jari menuduh, tapi kontrol Tang Wulin atas Misha. Itu mencerminkan kombinasi ketangkasan dan kekuatan murni. Ketika dia menusuk dengan tombaknya, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Raja senjata, jalan raja. Ledakan, 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 ledakan. 5 peluru lagi ditembakkan ke arahnya. Sekali lagi, dia menusuk 5 kali dengan tombaknya untuk membatalkan serangan lawannya. Mekanisme Tang Wulin masih belum beranjak dari tempat awalnya. Sensasinya benar-benar datang. Selama pertarungan sebenarnya, dia baru saja menusuk dengan tombaknya. Namun, dengan setiap tusukan tombak, Tang Wulin merasa lintasan tombak itu seperti jalur raja. Di tengah kedipan cahaya tombak, lingkaran cahaya berputar dan bertahan di udara. Misha jarak jauh di seberangnya juga bertingkah aneh. Biasanya, ketika Misha jarak dekat dihadapkan dengan lawan jarak jauh, Misha jarak dekat akan mencoba mendekati lawannya jika diberi kesempatan, sedangkan Misha jarak jauh akan mencoba untuk membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan lawannya. Agar Misha jarak dekat berdiri terpaku ke tanah sambil menahan serangan jarak jauh lawannya, seperti yang dilakukan Tang Wulin sekarang, situasi seperti itu mungkin tidak akan terjadi dalam kompetisi. 980. Tang Tua menyerahkan tombak. Tang Wulin mengangguk. Saya mengerti. Ini seperti memiliki 9 partisi di perairan dalam. Saat air di lapisan paling atas dihilangkan, bobot yang dipikul oleh partisi lain akan lebih ringan. Karena ada satu partisi yang lebih sedikit, waktu yang diperlukan untuk memecah partisi lain akan lebih singkat. Petik 2. Ya, kedengarannya benar. Selama keamanan Anda terjamin, semakin awal Anda menerobos segel terakhir, semakin baik untuk Anda. Ini akan memberi Anda lebih banyak waktu. Demikian pula, semakin cepat Anda dapat menyerap energi yang terkandung di dalam segel, semakin cepat Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Ini juga akan membuat Anda lebih baik dalam mengendalikan energi yang kuat dan mempercepat evolusi Anda. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Jadi, saya akan mulai mencoba segel ke-10 setelah saya mengembunkan inti jiwa saya, kata Tang Wulin dengan tegas. Oud Tang mengangguk dengan tegas. Persis. Tang Wulin tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Waktunya singkat dan misinya tidak bisa menunggu. Belasan tahun, itulah lamanya waktu yang dia miliki. Sementara itu, beban berat memulihkan Akademi Shrek ada di pundaknya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuang waktu lagi. Oud Tang berkata, apa yang telah saya katakan adalah bahaya yang akan Anda hadapi di masa depan. Apakah Anda menghadapi masalah dalam kultivasi Anda? Pertumbuhan kultivasi Anda telah memulihkan ingatan saya. Saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk. Tang Wulin menjawab, masalah serius yang saya hadapi saat ini adalah 9 gerakan naga emas yang telah saya kembangkan yang diturunkan kepada saya oleh kakek saya. Dia tewas dalam pertempuran di mana Akademi Shrek dihancurkan. Saya belum mempelajari 3 gerakan terakhir dari naga emas 9 gerakan dan kemampuan terkait domain. Saya memiliki inti naga saya sekarang, dan saya pikir saya sudah bisa mengembangkannya. Juga, dengan peningkatan basis kultivasi saya, efek tombak naga emas saya semakin kuat. Namun, saya hanya bisa menggunakannya dengan kekuatan dan kecepatan saya sendiri. Tidak ada teknik tombak yang bagus dari Sekte Tang, dan saya pikir itu sia-sia.
Setelah Old Tang mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, dia menjawab dengan senyum tipis, itu bukan masalah yang sulit. Mengenai naga emas 9 gerakan, sebenarnya, cukup baik bagimu untuk mempelajari 6 gerakan pertama. Kemampuan terkait domain terakhir tidak dapat dipelajari sejak awal. Anda harus mencari tahu sendiri. Itu mungkin mengapa Scarlet Dragon Douluo tidak mengajarimu. Saat Anda berada di depan pintu domain, Anda harus menciptakan kemampuan unik Anda sendiri alih-alih mempelajarinya dari seseorang. Hanya teknik yang Anda buat sendiri yang paling cocok untuk Anda. Apa kau tidak memikirkannya sebelum aku memanggilmu ke sini? Kombinasi dari kekuatan garis keturunan dan jiwa bela diri Anda adalah jalan yang akan Anda tempuh di masa depan. Mata Tang Wulin berbinar. Dia sepertinya telah memahami gagasan itu. Mungkin, titik balik akan terjadi ketika dia membentuk inti jiwanya sendiri. Adapun teknik tombak, kata Tang Tua sambil tersenyum tipis, aku telah mengembangkan ini untukmu. Teknik tombak ini diciptakan oleh dewa. Itu sangat cocok untukmu. Teknik tombak yang diciptakan oleh dewa. Mata Tang Wulin berbinar. Itu menuntut Anda untuk merenungkannya dan menanggung kesulitan selama kultivasi Anda. Aku akan mengajarimu langkah pertama hari ini, 1000 jari menuduh. Saat dia mengatakan ini, Tang Tua mengayunkan lengan kanannya dan seberkas cahaya keemasan muncul di tangannya. Itu mirip tombak naga emas Tang Wulin. Dia mengarahkan tombak ke depan dan seberkas cahaya meletus, secepat kilat. Ribuan cahaya keemasan meledak di langit. Tang Wulin merasakan kesadaran tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya seolah jiwanya hancur di bawah kesadaran tombak. Tepat ketika dia terluka sampai menangis, kesadaran tombak tiba-tiba memudar. Dia melihat tombak emas raksasa melesat melewati matanya. Ribuan cahaya emas dipadatkan menjadi satu berkas cahaya. Kubah langit sepertinya ditusuk dalam sekejap ini. Itu benar-benar teknik tombak. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Ketika Tang Wulin bangun dari meditasinya, pakaiannya benar-benar basah. Namun, dia merasa benar-benar rileks dan segar. Old Tang kembali tertidur. Mengenai kapan dia akan bangun lagi, dia hanya menyebutkan bahwa dia akan bangun ketika Tang Wulin benar-benar menguasai 1000 jari yang menuduh. Saat ini, pikiran Tang Wulin benar-benar dipenuhi dengan kesadaran tombak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesadaran tombak digunakan sedemikian rupa. Tombak adalah raja senjata. Inilah yang dikatakan Old Tang padanya. Jika dia ingin menguasai teknik tombak, dia harus mencari jalan raja sendiri. Tang Wulin menghabiskan sepanjang hari tenggelam dalam kesadaran tombak. Dia terbangun saat jam wekernya berbunyi pada hari kedua, menandakan dimulainya kompetisi Misha. Betapa waktu berlalu. Dengan inti naganya, dia tidak merasa lapar bahkan ketika dia belum makan sepanjang hari. Dia memasuki Stardo Cabin yang terhubung ke Battle Network. Sebuah cahaya menyala, dan dia muncul kembali di Stadion Divisi Barat. Namun, Tang Wulin merasa mati rasa saat ini. Tidak ada yang lain di pikirannya kecuali kesadaran tombak. Dia pergi ke sisi lain dari stadion di mana area pertempuran Misha berada. Kompetisi dimulai. Pilih jenis Misha Anda jarak dekat atau jarak jauh. Petik 2. Perkelahian. Tang Wulin membuat pilihannya secara naluriah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah memilih dengan salah. Silakan pilih senjata yang akan digunakan dengan Misha jarak dekatmu. Terdengar suara elektronik lagi. Serangkaian senjata muncul untuk dia pilih. Ada lebih dari selusin pilihan pedang, tombak, kapak, kapak perang, kail, garpu pertempuran, cambuk, gada, palu, cakar, tombak bercabang, dan palu meteor. Secara keseluruhan, 18 jenis senjata tersedia. Ini sangat berbeda dari tes sebelumnya. Apakah mereka ditawari kesempatan untuk memilih senjata mereka di tahap kompetisi? Tang Wulin sangat terkejut. Dia mengambil tombak hampir tanpa ragu-ragu. Dia saat ini tenggelam dalam kesadaran tombak. Meskipun mengendalikan Misha untuk menggunakan tombak berbeda dengan memegangnya sendiri, tujuannya adalah untuk mengoperasikan Misha seolah-olah itu adalah tubuh sendiri. Sebuah cahaya menyala, dan Misha jarak dekat setinggi 12 meter muncul di arena kompetisi. Tang Wulin sedang duduk di dalam Misha. Tombak besar sepanjang 15 meter muncul di genggaman Misha. Misha itu memancarkan aura mendominasi yang mengesankan. Di sisi lain, lawannya yang berdiri di hadapannya mengoperasikan Misha jarak jauh yang dilengkapi dengan meriam jiwa. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Mungkinkah penyelenggara merasa bahwa mekanisme jarak dekat dirugikan selama tahap pengujian? Mungkin itulah sebabnya ada begitu banyak penambahan pada pilihan senjata. Itu adalah situasi yang berlawanan dari saat dia pertama kali bertarung di kompetisi Misha. Melee melawan jarak jauh. 3, 2, 1, mulai. Suara elektronik pintar itu singkat seperti biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Mekanisme jarak jauh di seberang Tang Wulin mulai menyerangnya pada kesempatan pertama. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut. 3 amunisi jiwa membentuk 3 simpul segitiga yang langsung menuju Tang Wulin. Tang Wulin mengendalikan Misha untuk mencengkeram tombak dengan erat. Dalam sekejap, tampaknya ada kesadaran tombak yang tak berujung muncul di depannya. Dia mengguncang tombak di tangannya dan menusuk 3 kali dengan kecepatan kilat. Tanpa ragu, dia telah meledakkan 3 amunisi jiwa sementara Misha itu sendiri berdiri tak bergerak di tanah. Itu bukan teknik tombak 1000 jari menuduh, tapi kontrol Tang Wulin atas Misha. Itu mencerminkan kombinasi kelincahan dan kekuatan murni. Ketika dia menusuk dengan tombaknya, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Raja senjata, jalan raja. Ledakan, 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 ledakan. 5 peluru lagi ditembakkan ke arahnya. Sekali lagi, dia menusuk 5 kali dengan tombaknya untuk membatalkan serangan lawannya. Mekanisme Tang Wulin masih belum beranjak dari tempat awalnya. Sensasinya benar-benar datang. Selama pertempuran yang sebenarnya, dia baru saja menusuk dengan tombaknya.
Namun, dengan setiap tusukan tombak, Tang Wulin merasa bahwa lintasan tombak itu seperti jalur raja. Di tengah kedipan cahaya tombak, lingkaran cahaya berputar dan bertahan di udara. Misha jarak jauh di seberangnya juga bertingkah aneh. Biasanya, ketika Misha jarak dekat dihadapkan dengan lawan jarak jauh, Misha jarak dekat akan mencoba mendekati lawannya jika diberi kesempatan, sedangkan Misha jarak jauh akan mencoba untuk membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan lawannya. Agar Misha jarak dekat berdiri terpaku di tanah sambil menahan serangan jarak jauh dari lawannya, seperti yang dilakukan Tang Wulin sekarang, situasi seperti itu mungkin tidak akan terjadi dalam kompetisi. 982 Dunia Kelabu. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk ke tombak naga emas Tang Wulin. Dia sangat menyukai senjata yang mengesankan itu. Namun, sejak dia mengetahui bahwa tombak itu tidak dapat disentuh, dia menjaga jarak darinya untuk menghormati. Tang Wulin juga melirik tombak naga emas di tangannya saat dia fokus pada warna emas intrinsik dan bilah besar di ujungnya. Hatinya tidak bisa menahan rasa bangga. Tombak raja, dia harus menguasai esensi sejatinya. Jika tidak, dia akan tidak menghormati alat ilahi yang tampaknya telah lahir bersamanya. Ya, di hati Tang Wulin, tombak naga emas adalah alat ilahi. Jika dia tidak memilikinya, bagaimana dia bisa memadatkan inti naganya begitu cepat? Saat dia melihat tombak naga emas dengan sedikit kekaguman, Jiang Wuyue berkata, kamu harus segera menembus peringkat ke-60, kan? Apakah Anda membutuhkan jiwa roh baru? Jika Anda berencana untuk mendapatkannya di sini, kita harus pergi ke Pagoda Roh Fire Basin Es. Jiwa roh yang dipasok oleh Pagoda Roh ke tentara Dewa Darah kita memiliki kualitas tinggi. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak butuh itu. Aku sudah punya yang cocok. Tentu saja, tulip damas berada di dalam natur es seed miliknya. Dia bisa merasakan damas tulip dan berbagai aura tumbuhan jiwa tumbuhan berbasis budidaya ratusan ribu tahun. Mereka bisa dianggap sebagai rahasia tersembunyi Tang Wulin yang sebenarnya. Angin kelabu bertiup di atas tanah. Itu memberi lanskap suasana suram dan dingin seolah seluruh dunia berwarna abu-abu. Itu karena akumulasi abu yang tak terhitung jumlahnya. Dunia abu-abu sangat luas, dan ujungnya tak terlihat. Tidak ada bintang atau matahari, hanya bayangan abu-abu yang tak berujung. Di balik lapisan abu-abu ada abu yang bahkan lebih pekat. Jika makhluk hidup datang ke sini, satu-satunya hal yang bisa dirasakan adalah keputusasaan yang berasal dari tempat ini. Keputusasaan tak berujung terpancar jauh. Itu tidak terbatas dan tanpa batas. Ada sosok yang berjalan perlahan di dunia yang ditinggalkan ini. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam besar dan dikelilingi oleh lapisan udara hitam yang menghalau warna abu-abu di luar. Jika dikatakan bahwa sekelilingnya memiliki aura keputusasaan, maka aura keputusasaannya adalah kematian. Keheningan dan keputusasaan yang mematikan tidak bertentangan satu sama lain, juga tidak bentrok. Kenapa kamu datang ke sini? Suara rendah tiba-tiba menggema di sekeliling. Seluruh dunia abu-abu berkerut seolah-olah pusaran abu-abu raksasa sedang terbentuk. Sosok hitam itu akhirnya berhenti berjalan. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Dari bawah jubah hitam, dua sinar ungu berkilau keluar. Ini datang dari tatapan matanya. Lord of the Abyss, bukankah karena bimbinganmu aku bisa datang ke sini? Apa yang kamu inginkan? Suara rendah itu bertanya tentang niatnya untuk datang secara langsung. Tujuan kami selalu sama, meskipun cara kami mungkin berbeda. Apa yang Anda inginkan adalah konsumsi tanpa akhir dan menjadikan jurang tersebut sebagai alam ilahi khusus di pesawat Anda. Yang saya inginkan adalah persediaan hantu yang dirugikan tanpa akhir, menjadikan kematian sebagai dewa dan mengubah dunia menjadi alam kematian ilahi. Jadi apa yang kami inginkan selalu sama sejak awal. Area itu tiba-tiba berhenti berputar. Dunia abu-abu keputusasaan kembali ke keadaan normalnya. Dari jauh, sosok abu-abu perlahan berjalan menuju pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan dagunya yang cantik. Sebuah busur ditarik dari tepi bibirnya. Dia tersenyum puas. Dia tahu bahwa kata-kata lugasnya telah mencapai sasaran. Tidak ada yang bisa menghentikan rencananya yang akan datang. Kehancuran hanyalah awal. Lucunya, para idiot itu mengira bahwa kebencian yang membuatnya melakukan kesalahan besar terhadap surga dan membawa bencana. Namun, mereka tidak tahu bahwa yang dia inginkan adalah membuat persembahan dari benua Douluo untuk menyelesaikan alam ilahi tertingginya. Apa yang bisa diketahui seekor burung layang-layang tentang mimpi angsa? Orang-orang itu hanyalah semut. Ketika dia menjadi pendiri kultus Roh Kudus, dia sudah memiliki tujuan mulia ini dalam pikirannya. Generasi saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menjalankan rencananya. Kedua sosok itu perlahan mendekat satu sama lain. Segala sesuatu di sekitar mereka mulai berubah bentuk lagi. Namun, sedikit warna hitam ditambahkan ke lingkungan abu-abu. Keputusasaan, keheningan yang mematikan, kehancuran. Sebuah lampu menyala dan Tang Wulin memasuki jaringan pertempuran Stardow lagi. Di atas kepalanya, ada dua anak panah yang mengarah ke atas. Itu emas dan perak. Panah perak muncul setelah dia memenangkan pertempuran Misha pertamanya. Itu tidak diragukan lagi mewakili kualifikasinya untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Pertandingan kedua datang lebih cepat dari perkiraannya. Jaringan pertempuran berteknologi tinggi sangat bagus dalam arti bahwa meskipun ada jutaan kontestan, pertandingan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dibandingkan dengan pertarungan sebenarnya, itu sangat nyaman. Cahaya redup berkedip, dan Tang Wulin sedikit tersenyum. Dia menggabungkan kedua tangannya di depan dadanya dan menyimpan tombak naga emas dalam pelukannya. Ya, tombak tidak akan lepas dari tangannya. Tiang tombak bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, tapi itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Pemahaman Tang Wulin tentang tombak naga emas telah sedikit berubah setelah memegang tombak selama 2 hari. Dia telah menemukan bahwa ukuran tombak naga emas dapat diubah sesuai dengan keinginannya.
Tombak naga emas di tangannya saat ini panjangnya hanya 2 kaki. Cahayanya lebih terkendali sekarang dan tidak menarik banyak perhatian. Sekarang dia terlihat kecil, anggun dan imut dengan caranya sendiri yang sangat indah. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Dia bertanya-tanya lawan macam apa yang akan dia temui hari ini. Tang Wulin tidak lagi memiliki harapan tinggi dengan keberuntungannya. Dia telah fokus pada pemahaman kesadaran tombak dan menumbuhkan kekuatan jiwanya. Dia sekarang berharap lawannya akan lebih kuat. Lawan yang layak akan bisa lebih merangsang potensinya. Dengan senyum di wajahnya, Tang Wulin meregangkan anggota tubuhnya dan melangkah ke arena kompetisi. Di hadapannya, ada puluhan sosok yang bergabung dalam pertandingan sebagai kumpulan lampu. Setiap orang yang datang ke sini hari ini memiliki panah emas yang mengarah ke atas di atas kepala mereka. Setelah babak eliminasi pertama, setengah dari kontestan harus sudah mengakhiri pertandingannya. Hari ini, hampir setengah dari mereka akan tersingkir lagi. Saatnya pertandingan, Tang kecil, bersiaplah untuk kompetisi. Sebuah lampu menyala, dan dia masuk kembali ke arena kompetisi. Memegang tombak naga emas di tangannya, Tang Wulin melihat apa yang dihadapinya. Lawannya memiliki sosok yang ramping dan sepertinya seorang wanita. Nama di atas kepalanya dirahasiakan, dan tidak ada petunjuk tentang identitasnya karena dia juga memakai topeng. 3, 2, 1. Ayo mulai pertandingan. Tang Wulin. Suara yang datang dari seberangnya dipenuhi dengan amarah. Tang Wulin tercengang. Suara ini sangat familiar baginya. Ini tidak mungkin. Keberuntungan saya ini benar-benar busuk. Aku ingin tahu apakah keberuntunganku yang busuk atau ini miliknya. Ya, bukankah itu suara Long Yuxue? Long Yuxue telah mengancamnya bahkan sebelum dimulainya pertandingan pertama sehingga dia tidak bisa menang melawannya. Namun, mereka berdua telah dipertemukan sekarang. Bagaimana ini tidak bisa dilihat sebagai situasi yang lucu? Tanpa ragu, Long Yuxue telah mengetahui identitasnya melalui tombak naga emas di tangannya. Mereka makan bersama belum lama ini. Ini, Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan mudah. Mari kita lihat apa yang Anda punya. Suara Long Yuxue berubah dari marah menjadi sedingin es. Hal lain yang membuat sedingin es adalah suhu di panggung kompetisi. Tang Wulin hanya bisa merasakan sedikit ketidakberdayaan. Dia bisa memiliki semangat bertarung yang tinggi tidak peduli siapa lawannya. Namun, ketika dia dihadapkan dengan orang ini di hadapannya, dia benar-benar tidak memiliki keinginan untuk bertempur. Dia masih sangat berterima kasih kepada Long Yuxue. Sejak dia bergabung dengan tentara Dewa Darah, Long Yuxue telah memberinya banyak bantuan. Bisa dikatakan bahwa tanpa bantuan Long Yuxue, dia pasti tidak akan bisa berbaur dengan tentara secepat itu. Jika bukan karena dia membawanya ke pertempuran yang sebenarnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya dengan mudah dan bergabung dengan batalion Dewa Darah. Karenanya, Tang Wulin masih berterima kasih padanya. Namun, kompetisi ini penting untuk misinya. Ini akan menentukan apakah dia akan memiliki hak untuk mengajukan cuti untuk bertemu kekasihnya. Dia tidak bisa kehilangan 983 domain es. Tang Wulin belum pernah bertarung dengan Long Yuxue sebelumnya, tetapi dia sadar bahwa dia sangat terampil dalam kemampuan serangan jarak jauhnya, terutama kontrolnya yang mengesankan atas senjata jiwa dan waktu. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang jiwa bela dirinya atau basis kultivasinya. Tang Wulin menemukan bahwa Long Yuxue adalah master jiwa tipe elemen setelah 5 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Jiwa bela dirinya adalah es. Batang es muncul dari area di sekitar tubuhnya. Dia tampak seperti landak es yang sangat besar. Tang Wulin tidak bisa melihat cincin jiwanya yang mana yang bersinar di bawah lapisan es. Namun, tanah di bawah kakinya membeku dengan cepat dan warna biru sedingin es menyebar ke segala arah. Yang mengejutkan, suhu panggung kompetisi besar itu turun dengan cepat. Apa itu tadi? Domainnya. Raja Jiwa 5 cincin yang mampu membuat domain. Ya Tuhan, monster macam apa yang ada di pasukan ini? Pantas saja dia mampu menjadi letnan kolonel di usia yang begitu muda. Bukan karena dia beruntung, tapi karena kemampuannya. Meskipun Tang Wulin tidak berencana untuk kalah dengan sengaja, tetapi dia masih akan mengizinkannya untuk meluncurkan beberapa serangan. Dia tahu bahwa Long Yuxue akan membutuhkan waktu untuk melepaskan kemampuan tipe domainnya, jadi dia mungkin juga memberinya kesempatan. Hah, ekspresi Tang Wulin tiba-tiba berubah karena dia menemukan bahwa meskipun dia tidak mencoba menonaktifkan domain Long Yuxue, dia sendiri tampaknya tidak berniat menghentikan penyebarannya. Hanya perlu beberapa saat sebelum domain tersebut telah mencakup sepertiga dari seluruh arena kompetisi. Arena itu memiliki diameter 500 meter. Itu dibuat sangat luas untuk pertempuran Mesya. Domain kemarahan naga emas Tang Wulin hanya bisa menutupi area dengan diameter 100 meter ketika dilepaskan. Ini jauh lebih signifikan daripada hanya 5 kali lebih besar. Area domain Long Yuxue telah melebihi domain kemarahan naga emas Tang Wulin, dan domainnya bahkan lebih kuat dalam arti datang dengan efek berlipat ganda. Semakin besar domainnya, semakin rendah suhu di ruang itu. Tampaknya memiliki efek kumulatif sehingga suhu yang lebih rendah akan mempercepat pertumbuhan domain sekali lagi. Apa yang terjadi? Mungkinkah domainnya benar-benar dapat mencakup seluruh arena kompetisi? Itu sedikit terlalu menakutkan, bukan? Tang Wulin tetap diam, sementara dia merasa terkejut di dalam hatinya. Dia ingin melihat seberapa jauh Long Yuxue bisa melangkah. Suhu terus turun sementara es yang tersusun rapat di sekitar Long Yuxue sudah menutupi seluruh tubuhnya. Di sekitar Tang Wulin sangat dingin, setetes air akan membeku. Kabut dari napasnya berubah menjadi bubuk es yang tersebar di udara, jadi suhunya telah turun menjadi setidaknya minus 50 Celcius sekarang. Domain Long Yuxue tidak berhasil mencakup seluruh arena kompetisi. Es di sekitar tubuhnya akhirnya terbang keluar ketika domainnya menyebar hingga menutupi hampir setengah dari arena.
Es itu berterbangan ke segala arah. Di dalam domain tersebut, es melesat dengan kecepatan yang dapat diatur, tetapi mereka tumbuh lebih besar dengan sangat cepat. Es yang diameternya kurang dari 1 kaki awalnya telah membesar hingga 1 meter pada saat mereka berada 50 meter dari tubuh Tanggulin. Ujung es tajam sementara ujungnya tebal dan berat saat mereka menembak langsung ke arah Tanggulin dengan suara melolong yang tajam. Tanggulin mengangkat tombak naga emasnya dan mengguncang pergelangan tangannya. Dengan kilatan emas, es meledak berkeping-keping di udara. Namun, bubuk es yang hancur tidak menyebar dan membuat tubuh Tanggulin menjadi dingin sejenak. Tanggulin merasa kedinginan meskipun fisik dan kekuatan esensi darahnya, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa rendahnya suhunya setelah es meledak. 1 es, 2 es, seolah-olah semua es di udara memiliki mata saat terbang ke arah Tanggulin. Ledakan es tidak membahayakan Tanggulin, tetapi dia segera menemukan bahwa ketika suhu di sekitarnya terus turun, sebagian besar tanah mulai membeku. Di sisi lain, domain Long Yuxue, yang sudah berhenti tumbuh di kejauhan, mulai menyebar ke arahnya sekali lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Domainnya mampu tumbuh dengan sendirinya. Tanggulin sadar bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Orang yang dia kenal ternyata adalah musuh yang paling menakutkan. Long Yuxue dibesarkan di Endless Mountains sejak dia masih muda, jadi tidak ada yang tahu apakah ada beberapa kemampuan aneh lain yang tidak dia sadari. Tanggulin menyentuh ujung jari kakinya ke tanah dan berlari ke arah Long Yuxue dalam sekejap. Tanahnya sangat licin, tetapi Tanggulin tidak menahannya. Sisik berbentuk berlian tumbuh dari bawah kakinya. Di bawah kendalinya, timbangan berdiri tegak dan menembus permukaan es, cukup kuat sehingga dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari ke arah Long Yuxue. Long Yuxue mengejek, kakinya bergerak sedikit saat tubuhnya mulai berakselerasi dan tiba lebih dari 100 meter dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Tanggulin benar-benar tercengang sekarang. Sulit dipercaya bahwa domain Long Yuxue bisa melakukan hal seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa menerapkan domainnya dengan cara ini berasal dari atributnya sendiri dan hanya dapat dideskripsikan sebagai ide orisinal. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Long Yuxue benar-benar kuat karena domainnya sudah dilepaskan sepenuhnya. Tidak mungkin dia bisa mengejar hanya dengan mengandalkan kecepatan. Long Yuxue mengangkat tangannya dan menembakkan pecahan es. Es itu kecil saat pertama kali terbang, tapi semakin membesar. Es terbang menuju Tanggulin seperti bola meriam dengan mata. Tentu saja, tubuh Tanggulin, yang tampaknya terbuat dari perunggu, tidak dapat dengan mudah dirusak oleh es, tidak peduli seberapa besar itu. Namun, masalahnya adalah es ini terbukti mampu mengurangi kecepatannya. Permukaan es juga membatasi gerakannya sambil memperkuat Long Yuxue. Domain itu menghabiskan energi Long Yuxue dalam jumlah besar, namun es itu bukan apa-apa baginya. Sangat sulit untuk membedakan mana dari mereka yang akan kehabisan energi terlebih dahulu. Tanggulin berbicara dengan senyum pahit, berhenti bermain-main. Long Yuxue berbicara dengan suara dingin, siapa yang mempermainkanmu? Kalahkan saya jika Anda bisa. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Tanggulin merasa tidak bisa berkata-kata karena dia bertanya-tanya siapa yang menunjukkan belas kasihan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, tentu saja, ada jalan. Kalau begitu aku akan terus terang, kata Tanggulin tanpa daya. Long Yuxue mengejek sekali. Saya ingin melihat apakah Anda juga bisa terus terang untuk perubahan. Tanggulin berhenti sejenak sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Pada kenyataannya, cara termudah adalah dengan melepaskan armor tempurnya dan mengandalkan kemampuan armornya untuk terbang. Dengan cara ini, tanah tidak bisa membatasi kecepatannya lagi dan dia bisa mengejar Long Yuxue. Namun, lawannya hanyalah Master Armor Perang 1 kata. Apakah dia dianggap pengganggu jika dia melepaskan baju besi perang 2 kata? Berpikir tentang itu, dia berhasil menemukan solusi. Tombak naga emas keluar dari tangan Tanggulin perlahan setelah dia menarik napas dalam-dalam. Itu tidak menusuk ke arah Long Yuxue tapi ke udara. Long Yuxue berhasil menarik jarak lebih jauh antara dirinya dan Tanggulin. Tanggulin berada tepat di tengah arena. Long Yuxue tertegun sejenak juga saat menyaksikan tombak itu. Apa yang sedang dilakukan anak laki-laki itu? Namun, ekspresinya segera berubah karena dia melihat lapisan sisik yang tersusun rapat muncul di tubuh Tanggulin saat tombak bergerak maju. Itu adalah tubuh naga emas Tanggulin. Long Yuxue telah melihat Tanggulin melepaskan timbangan sebelumnya, tetapi seolah-olah seluruh tubuh Tanggulin bersinar sementara wataknya juga berubah secara tak terduga segera setelah tombak itu keluar. Dia masih terlihat sama, tetapi sikap dominannya tampak jauh melampaui mereka, dan dia memancarkan aura serius yang tak tersentuh. Itu seperti dia meredam hawa dingin di udara. Tombak bercahaya sepanjang 7 meter meledak segera setelah tombak itu didorong ke depan. Fluktuasi esensi darah yang intens meledak menjadi hidup. Tidak hanya itu, cincin cahaya bertebaran di bawah Tanggulin. 4 cincin jiwa emas mulai berkilauan dan bergantian dengan 5 cincin jiwa bela dirinya. Lusinan bilah rumput Blue Silver menyebar ke segala arah secara bersamaan saat tombaknya menusuk, menutupi area yang luas dalam sekejap. Di sisi lain, es yang keras di tanah mulai menghilang tanpa suara kemanapun Blue Silver Grace lewat. Long Yuxue bahkan lebih terkejut melihat warna biru es dengan jelas muncul di rumput Blue Silver. Warna biru melonjak ke tubuh Tanggulin dan secara bertahap berubah menjadi cahaya keemasan samar kurang dari 5 meter darinya sebelum menyatu ke dalam tubuhnya. Apa itu tadi? Dia samar-samar menyadari bahwa jiwa bela diri Tanggulin adalah jenis tanaman tetapi dia tidak yakin yang mana. Saat ini, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebingungan ketika dia melihatnya menghancurkan domainnya dengan cara seperti itu. Segera setelah itu, Tanggulin mendorong tombaknya ke depan lagi. Pancaran tombak pertama masih berkilauan di langit ketika pancaran tombak kedua sudah berkedip dengan keras dan bahkan lebih terang dan lebih jauh dari yang pertama di langit. Semakin banyak tanaman merambat perlahan muncul dari tubuh Tanggulin.
Tanaman merambat ini tidak rata tetapi setiap kali satu terentang, sebagian dari domain di tanah menghilang. 984 perpaduan jiwa bela diri dan garis darah. Mengambil langkah maju, Tang Wulin mulai maju. Kali ini, tombak naga emas yang dia pegang di depan tubuhnya berguncang dengan tiba-tiba dan menciptakan puluhan tombak cahaya dalam sekejap. Tombak emas yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di udara dan mengeluarkan serangkaian ledakan sonik yang hebat. Suara itu membuat seluruh arena seperti hancur berkeping-keping. Hawa dingin semakin menyebar. Tang Wulin mengambil 9 langkah maju berturut-turut yang menyebabkan ribuan lampu meledak dari pusat arena kompetisi sekaligus. Di sisi lain, Long Yuxue sangat terkejut menemukan bahwa aura Tang Wulin menguat dengan setiap langkah yang diambilnya, sementara sisik di tubuhnya bersinar lebih terang. Aura sombong sangat menindasnya sehingga dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk mencoba menyerangnya. Dia tahu bahwa Tang Wulin sangat kuat, tetapi mereka selalu bersahabat. Jadi, dia tidak tahu bagaimana rasanya bertarung melawannya. Tang Wulin bahkan tidak menyerangnya, tetapi dia sangat memahami penderitaan Jiang Wuyue sebelumnya. Aura yang mendominasi bahkan lebih menakutkan daripada serangan langsung karena tidak mungkin dia bisa menghindar. Long Yuxue merasa seperti roh dan pikirannya direbut oleh Tang Wulin, sementara atribut esnya, yang telah diperkuat berkat domain esnya, melemah. Tang Wulin bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Long Yuxue saat dia mendorong tombaknya ke depan dan melepaskan fluktuasi kekuatan jiwa terkuatnya. Setiap serat dari keberadaannya benar-benar terfokus pada 1000 jari menuduh dan kesadaran tombaknya. Jiwa bela dirinya dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan di bawah stimulasi kesadaran tombak yang konstan. Mereka mencoba berbagai jenis kombinasi. Dia tidak menggunakan satupun dari skill jiwanya, hanya pancaran tombaknya. Aliran cahaya yang menyilaukan meledak dari tombak, terhubung satu sama lain dan terus-menerus memperkuat auranya. Itu adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Dia tidak bisa melepaskan kesadaran senjatanya dengan cara yang kurang ajar di dalam pasukan, tapi dia bisa melakukannya sekarang. Dia bisa melepaskan semua yang dia pertimbangkan selama beberapa hari terakhir di arena kompetisi simulasi. Ia masih jauh dari tujuannya, namun ia berhasil menemukan kesadaran senjata yang unik baginya. Dia berkultivasi dan tidur bersama dengan tombak naga emasnya setiap hari, dan ini akhirnya mulai menunjukkan beberapa hasil. Tombak naga emas bersenandung dan bergetar saat kesadarannya dilepaskan dengan lembut. Itu adalah metode terbaik yang memungkinkan Tang Wulin mencapai penguasaan dalam penggunaan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya. Long Yuxue dapat dengan jelas melihat bahwa ada lapisan emas tipis dengan pola seperti sisik yang muncul di tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang meniru gerakan tombak. Seolah-olah setiap pohon anggur adalah tombak Tang Wulin yang ditutupi dengan tubuh naga emas. Ini adalah efek overlay dari kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah disadari Tang Wulin sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darahnya dapat menghasilkan semacam hubungan sebelum pengingat Tang Tua. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti di mana kesalahannya. Dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar, hanya memiliki satu jiwa bela diri Blue Silver Grace miliknya. Kekuatan esensi darahnya seharusnya membantu jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Dia telah melupakan tentang ini selama ini karena garis darah Raja Naga Emasnya cukup kuat untuk digunakan sendiri. Dia mengingat pengalamannya saat berpartisipasi dalam kompetisi benua bintang Luo ketika Raja Rubah Sumu pernah menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk memperkuat jiwa bela dirinya. Namun, dia tidak pernah mencoba melakukannya di masa lalu, hanya membiarkan jiwa bela dirinya secara diam-diam dipengaruhi oleh garis keturunannya. Dia memiliki segunung harta karun yang selama ini dia tidak pernah coba gunakan. Betapa bodohnya dia. Pada kenyataannya, salah satu alasan Tang Wulin tidak pernah menempuh jalan ini adalah karena kekuatan garis keturunannya sendiri begitu besar. Alasan lainnya adalah karena dia sangat dipengaruhi oleh cincin jiwa garis keturunannya. Dia berasumsi bahwa kedua cincin jiwa ini tidak mungkin muncul bersama dalam pikiran bawah sadarnya. Dia menganggap kekuatan garis keturunannya sebagai jiwa bela diri kembar. Dia tiba-tiba tercerahkan setelah permintaan Tang Tua bahwa kekuatan garis keturunannya bukanlah jiwa bela dirinya. Dia seharusnya bisa bergantian di antara keduanya sesuai keinginannya. Dia harus dapat menggabungkan keduanya bersama-sama, tidak hanya bergantian di antara keduanya, untuk mencapai potensi penuhnya. Pada saat yang tepat ini, jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya akhirnya mulai menyatu dengan setiap tusukan tombaknya. Inti naga di dadanya perlahan tenggelam. Cahaya emas menutupi seluruh tubuhnya sambil secara bersamaan melonjak ke pusaran kekuatan jiwa di perutnya. Bentuk seperti kristal di bagian dalam menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tang Wulin tiba-tiba mendorong tombaknya ke depan sementara ratusan tombak cahaya menyatu menjadi satu. Semua tanaman merambat Kaisar Blue Silver emas tiba-tiba berdiri tegak, mencerminkan kesadaran tombak. Domain Long Yuxue meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi kabut es yang naik ke udara. Namun, kabut es segera menyebar begitu mendekati Tang Wulin. Ini adalah efek pengupasan elemen yang berasal dari pengaruh senyap Blue Silver Golden Array. Meskipun keterampilan jiwa belum digunakan, sebagian energinya dilepaskan selama proses berkilauan yang telah dialami oleh kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Itu sangat kuat, fluktuasi energi yang intens bersinar di udara. Tang Wulin mengambil langkah cepat ke depan dan menyapu tombak naga emasnya secara horizontal ke seluruh tanaman merambat Kaisar Blue Silver. Cahaya keemasan besar mekar dari udara tipis. Tang Wulin tertawa keras dan berteriak, tubuh naga emas. Dalam sekejap, semua tanaman merambat Kaisar Blue Silver menyala. Lapisan tipis emas tiba-tiba berubah menjadi cerah. Seolah-olah setiap pohon anggur Kaisar Blue Silver benar-benar dilapisi dengan sisik naga emas. Mereka tidak tampak seperti tanaman merambat lagi tetapi naga raksasa yang asli.
Namun, Tang Wulin segera merasakan bahwa kekuatan esensi darah dan kekuatan jiwanya dengan cepat habis pada saat yang bersamaan. Jelas sekali bahwa dia harus membayar harga untuk menggabungkan keduanya. Tang Wulin menunjuk ke depan dengan tombak naga emas di kepalanya dan berteriak keras, naga emas melambung ke surga. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya menjorok ke depan seperti tombak naga emas. Seekor naga emas raksasa dengan panjang lebih dari 20 meter mekar keluar dari tombak naga emas sebelum berlari ke depan dengan gagah berani. Di sisi lain, embusan energi naga emas yang halus menyembur keluar dari ujung tanaman merambat Kaisar Blue Silver. Energi naga menempel pada naga emas yang menggandakan kekuatan naga emas melambung ke surga dalam ruang satu napas. Itu berlari ke depan dengan berani seperti naga sungguhan yang turun. Tang Wulin sangat senang. Tidak ada keraguan bahwa dia telah berhasil, meskipun naga emas melambung ke surga mengkonsumsi 2 kali kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwa yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan biasa. Namun, kekuatan ledakan itu lebih dari 2 kali lipat. Apalagi, itu benar-benar melebihi batas pangkatnya. Hanya keterampilan fusi jiwa bela diri yang bisa menyaingi kemampuannya ini. 2 master jiwa diminta untuk meluncurkan keterampilan fusi jiwa bela diri, dan itu menghabiskan banyak energi setelah diluncurkan, jadi sulit untuk diluncurkan kembali dalam waktu singkat dan hanya ada satu metode. Namun, perpaduan jiwa bela diri dan garis keturunan Tang Wulin dapat diterapkan pada salah satu kemampuannya. Bagaimana ini bisa disaingi oleh keterampilan fusi jiwa bela diri sederhana? Long Yuxue sudah menjatuhkan lengannya. Dia melihat naga emas itu melebarkan sayapnya dan mengaum dengan santai di udara, dan dia mengerti bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan apapun. Dia hanya mengalami ketidakberdayaan total saat dia bertarung melawan ayahnya. Seberapa kuat dia? Seberapa jauh dia akan melangkah sebelum dia mencapai batasnya? Long Yuxue sangat terkejut, dia sudah lupa bahwa dia masih dalam kompetisi dan orang yang pamer di tengah arena adalah lawannya. Tubuh Tang Wulin bergoyang setelah dia mencabut tombak naga emas. Dia menginjak kaki kanannya ke tanah dan berteriak keras, naga emas mengguncang bumi. 985 tatapan bingung. Total 8 naga emas muncul kali ini. Naga emas muncul dengan tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang mirip dengan segudang bintang yang mengelilingi bulan. Naga emas melambung ke surga baru saja meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi aliran udara. Energi kekerasan yang mengejutkan arena kompetisi memicu badai yang deras. 8 naga emas terbang ke segala arah. Tang Wulin tiba-tiba meraung marah untuk melepaskan raungan naga emas. Kepala naga emas besar yang 3 kali lebih besar dari naga emas melambung ke surga muncul dengan gagah berani. Kepala naga emas awalnya tingginya sekitar 2 meter tetapi tumbuh menjadi 4 meter setelah infus tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang suara yang menakutkan mengguncang seluruh arena kompetisi dengan keras. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dia telah melepaskan raungan naga emas ke arah Long Yuxue di kejauhan. Jaraknya 100 meter tapi Long Yuxue bisa merasakan pancaran aura panas yang tak tertandingi bertiup di wajahnya dengan marah. Gelombang suara yang menakutkan dan serangan spiritual bersama dengan arus listrik ungu yang dilepaskan dari mata naga raksasa itu menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Tubuhnya bergetar sekali sebelum dia jatuh ke tanah. Di saat berikutnya, tubuh virtualnya hancur berkeping-keping sebelum dia benar-benar menghilang dari panggung kompetisi. Raungan naga emas berada di puncaknya sekarang. Latihan Tang Wulin yang lama dan terus-menerus dengan tombaknya di tengah panggung kompetisi sebelumnya telah memungkinkannya untuk menyalurkan aura kuat yang dihasilkan dari perpaduan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya ke dalam Golden Dragon Roar. Seluruh ruang diguncang dari deru tadi. Long Yuxue tertangkap basah sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia meninggalkan arena kompetisi. Jika itu terjadi di luar, armor tempurnya akan melindungi tubuhnya saat diledakkan oleh respons stres. Di dunia simulasi, baju besi pertempuran tidak akan muncul tanpa dia memulai penyebaran. Kemenangan Tang kecil. Tang Wulin masih bersemangat dari pertempuran, namun dia dipindahkan lagi di saat berikutnya. Aku menang. Dia melihat tombak naga emas di tangannya saat ingatannya muncul kembali di benaknya. Dia mengingat adegan di mana tubuh Long Yuxue meledak ketika dia mengarahkan raungan naga emas ke kejauhan pada saat-saat terakhir. Oh tidak, Tang Wulin keluar dari jaringan pertempuran dan keluar dari Stardow Cabin dengan cepat. Dia segera mengganti pakaiannya sebelum berlari keluar. Dia tidak pernah mati dalam jaringan pertempuran simulasi sebelumnya. Jadi, dia tidak yakin bagaimana rasanya mati di tempat ini dan apakah itu akan membawa perasaan mendalam yang mirip dengan platform kenaikan roh. Tidak ada keraguan bahwa Long Yuxue akan mengalami rasa sakit yang menyiksa saat dia diledakkan sebelumnya. Dia mengkhawatirkan kesehatan Long Yuxue jika serangan itu tidak dilemahkan oleh jaringan. Karena itu, dia meninggalkan tempat tinggal dengan tergesa-gesa dan langsung berlari ke arah tempat istirahat tentara. Salju sedang tertiup ke udara kemanapun dia lewat sehingga semua orang memandangnya. Dalam beberapa menit, dia berlari ke tempat istirahat tentara di mana kabin bintang Do berada. Tempat itu sudah penuh sesak dengan kerumunan besar yang berkumpul di luar juga. Tang Wulin hendak masuk ketika dia segera dihentikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melompat antrean. Apa kamu tidak punya etika? Seorang pria jangkung dengan fisik besar memblokir jalan di depan Tang Wulin. Tang Wulin sangat cemas saat ini. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke Akademi Shrek. Tanpa sadar, dia meraih bahu orang itu dan melemparkannya pergi. Beratnya setidaknya 100 kg, namun dia mirip dengan sebilah rumput dalam genggaman Tang Wulin. Area istirahat yang beberapa waktu lalu ramai menjadi sunyi. Tidak ada yang berani menghentikan Tang Wulin untuk masuk. Dia mendorong kerumunan, dan dalam waktu singkat dia berada di dalam. Sekilas, dia menemukan Long Yuxue. Wajah Long Yuxue tampak pucat saat dia berjalan keluar dari dalam.
Kabin Stardow dilengkapi dengan ruang ganti yang akan didisinfeksi sebelum pengguna memasukinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin mengambil langkah maju dan memegang bahunya untuk mencoba merasakan apakah fluktuasi esensi darahnya terganggu. Long Yuxue terkejut ketika Tang Wulin memegangi bahunya. Dia mendongak untuk menemukan bahwa itu adalah Tang Wulin. Meskipun dia terkejut, dia merasakan kehangatan di hatinya pada saat bersamaan. Kemarahan di hatinya telah hilang. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Tang Wulin merasa lega. Apakah sakit saat Anda terluka di kabin simulasi? Apakah seseorang menderita rasa sakit yang sama ketika dia meninggal dalam simulasi seperti platform kenaikan roh pagoda roh? Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Bagaimana pemerintah federal bisa menghasilkan sesuatu yang sesempurna pagoda roh? Sensasi nyeri diturunkan menjadi 20%, jadi tidak ada bahaya. Namun, masih cukup menyakitkan bagiku. Anda bajingan. Apakah kamu bahkan manusia yang memperlakukanku begitu? Long Yuxue tiba-tiba merasakan bahwa suasana di sekitarnya terasa berbeda pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke sekelilingnya. Dia menemukan sekelompok orang menatapnya dengan bingung. Ada ratusan orang yang mengantri, namun tatapan setiap orang terpaku pada mereka saat ini. Beberapa menatap dengan bingung sementara beberapa ternganga karena terkejut. Namun, yang lain memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kalian semua lihat? Kata Long Yuxue malu-malu, wajahnya yang menawan memerah. Zhang Huanyun sedang dalam mood yang buruk saat ini. Awalnya dia merasa agak ceria. Dia secara pribadi telah mencoba jaringan pertempuran Stardow yang dikembangkan oleh Federasi. Dia telah mendengar tentang jaringan pertempuran dari laporan Departemen Penelitian Ilmiah ketika dia menghadiri pertemuan di ibu kota Federasi, Kota Minggu. Pada saat yang sama, dia telah mencobanya dan menemukan simulasi yang cukup mengesankan. Dibandingkan dengan perangkat simulasi di masa lalu, Federasi tidak hanya mengembangkan kecerdasan buatan yang termasuk dalam jaringan tetapi yang lebih penting, juga ramah pengguna. Bahkan orang awam pun bisa menggunakannya. Itu sangat membantu dalam meningkatkan kaliber tentara. Sebagai Jenderal Federasi dan Komandan Resimen Tentara Dewa Darah saat ini, dia memegang status bergengsi di ketentaraan. Pengaruh Tentara Dewa Darah agak mirip dengan pengaruh Akademi Shrek di dunia Master Jiwa. Sejumlah personel penting di ketentaraan adalah perwira militer yang dipromosikan setelah 10 tahun bertugas di Tentara Dewa Darah. Dengan demikian, posisinya di antara atasan militer benar-benar dibedakan sebagai Komandan Resimen Tentara Dewa Darah. Kabin Do bintang 30 disediakan untuk digunakan semua orang terlepas dari pangkat militernya, tetapi seseorang harus bergabung dalam antrian untuk menunggu giliran. Para kontestan diberi prioritas untuk menggunakan kabin sesuai dengan jadwal kompetisi. Aturan ini ditetapkan oleh Komandan Resimen. Menjadi otoritas pada aturan, dia tahu betul bagaimana meningkatkan moral bawahannya. Oleh karena itu, dia muncul hari ini untuk berpartisipasi dalam penggunaan Stardow Cabins juga. Sebenarnya, dia sudah memiliki salah satu kabin itu di kantornya. Dia mengobrol dengan perwira dan pasukan Dewa Darah saat dia bergabung dalam antrean. Ia menanyakan bagaimana perasaan mereka saat terlibat dalam gelombang jurang sebelumnya. Dia bertindak ramah dengan anak buahnya dan dalam suasana hati yang riang. Tepat ketika dia merasa agak baik untuk dirinya sendiri, seorang Letnan 2 tiba-tiba menyerbu ke tempat itu seperti banteng berkepala panas dan mulai masuk hingga dia mencapai ujung antrian. Pemuda itu agak kuat saat dia mendorong sejumlah orang yang tidak berhasil menghentikannya. Sebagai komandan resimen, dia pikir dia bisa menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jalan Letnan 2 dengan bercanda. Saat dia hendak bertanya mengapa pemuda yang begitu terburu-buru, bahwa dia melanggar aturan, dia tidak menyangka bajingan muda itu meraih bahunya dan melemparkannya ke samping bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menjadi peringkat 98 judul Douluo dan Master Armor Pertempuran 4 kata, yang merupakan salah satu dari sedikit orang di puncak dunia, Zhang Huanyun tidak mengira akan berakhir dalam situasi yang memalukan seperti itu. Pemuda itu bertindak terlalu gegabah. Ditambah dengan kurangnya persiapan untuk situasi tersebut, Zhang Huanyun tidak pernah menyangka bahwa Letnan 2 akan menyerangnya. Dia dipukuli dan segera dilempar keluar. Namun, pemuda tersebut bertindak dengan rasa kesopanan. Dia menahan kekuatannya agar Zhang Huanyun tidak terluka parah meski jatuh ke tanah. Meskipun demikian, sebagai komandan resimen dan komandan tertinggi dari seluruh pasukan, bagaimana mungkin Zhang Huanyun berada dalam suasana hati yang baik ketika dia dilempar oleh Letnan 2 di bawah sorotan tajam dari kerumunan yang menonton. Pada saat ini, jenderal dengan 3 bintang yang disematkan di pundaknya memiliki lengan yang kaku ketika dia melihat sepasang anak muda yang menunjukkan perhatian besar satu sama lain. Tiba-tiba dia tersadar bahwa dia mengenali gadis muda itu. Apakah dia bukan wakilnya, Putri Long Tianwu? Tiba-tiba, Long Yuxue juga memperhatikan kehadiran komandan resimen. Dia tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dengan tangannya. Zhang Huanyun tidak hadir lebih awal ketika dia datang, jadi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya. Petugas senior. Dia berdiri tegak dan memberi hormat. Tang Wulin dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Long Yuxue. Dia buru-buru melonggarkan cengkeramannya di pundaknya saat dia berbalik dan tampak terkejut. Wow, Jenderal Bintang 3 seperti Blue Tuan. Dia memiliki firasat tentang identitas orang tersebut meskipun itu hanya tebakan liar. Dia berdiri dengan perhatian dan memberi hormat segera setelah Long Yuxue. Namun, firasat buruk muncul di hati Tang Wulin saat dia memberi hormat. Dia tiba-tiba teringat sesuatu saat ini. Selain itu, dia merasa orang ini cukup familiar. Zhang Huanyun mengangkat alisnya dan, dengan perhatiannya pada Tang Wulin, berteriak, namamu. 985. 986 penolakan untuk mematuhi.
Tang Wulin. Tang Wulin berdiri tegak dengan tatapan tertuju dan ekspresi tabah, bertindak seolah-olah bukan dia yang menyingkirkan Zhang Huanyun sebelumnya. Zhang Huanyun sangat marah dengan pemuda ini. Sial, bagaimana dia bisa berpura-pura tidak ada hubungannya dengan menyingkirkan Zhang Huanyun sebelumnya. Bagaimanapun, pemuda itu memiliki sikap yang menyenangkan tentang dia. Apakah kamu tidak mengetahui aturan di sini? Mengapa Anda tidak mengantri seperti orang lain? Tanya Zhang Huanyun dengan tenang. Ekspresi Tang Wulin tetap tenang seperti sebelumnya. Melapor sesuai perintah, Pak. Saya menghadapi petugas senior Long Yuxue di kompetisi sekarang. Sesuatu terjadi selama konfrontasi dan saya khawatir dia mungkin terluka di Stardew Battle Network jadi saya bergegas untuk memeriksanya. Kompetisi. Anda tidak ada di sini. Lantas, bagaimana Anda mengikuti kompetisi tersebut? Hah, kamu dari Batalion Dewa Darah. Dia baru saja memperhatikan mawar merah di gelang Dewa Darah di pergelangan tangan Tang Wulin. Ya Pak, saya Tang Wulin, personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Zhang Huanyun berbicara, baiklah. Batalion Dewa Darah hanya menghasilkan pahlawan dan tidak pernah menghancurkan penguasa. Anda akan dihukum seperti prajurit biasa ketika Anda melanggar aturan meskipun status Anda sebagai pejuang Batalion Dewa Darah. Memahami, Tang Wulin segera menjawab, saya menolak untuk menurut. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar mendengar kata-katanya. Siapakah Zhang Huanyun? Dia adalah komandan resimen tentara Dewa Darah yang baru diangkat. Dia telah menghabiskan 60 tahun di pegunungan tak berujung untuk mencapai posisinya sebagai komandan resimen dengan dipromosikan satu pangkat pada satu waktu dari awal sebagai prajurit swasta. Dia tak tertandingi dan reputasinya di seluruh tentara Dewa Darah bahkan tidak bisa disaingi oleh Blood One the Heartless Douluo, Cao Dezi. Tang Wulin mungkin adalah orang pertama dalam beberapa dekade terakhir yang berani berbicara dengannya seperti itu. Zhang Huanyun tertawa terbahak-bahak. Mengapa Anda menolak untuk mematuhi perintah? Tang Wulin mengalihkan pandangannya. Saya pikir hukuman Anda mungkin sumbang dengan kesalahan yang dilakukan. Zhang Huanyun tertawa terbahak-bahak. Oh begitu, menurutmu aku tidak memperlakukanmu dengan adil? Ya, kata Tang Wulin. Zhang Huanyun berbicara, sebagai seorang prajurit dari Federasi dan Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, saya melakukan yang terbaik untuk bersikap adil kepada setiap prajurit di bawah saya. Saya tidak akan pernah membiarkan perasaan pribadi saya memengaruhi penilaian saya. Saya telah mematuhi ini sejak hari pertama saya bergabung dengan Tentara Dewa Darah, dan sudah 60 tahun 163 hari sampai hari ini. Itu tidak pernah berubah. Namun, bibir Tang Wulin bergerak sekali. Dia tidak akan membuat pengecualian untukku, kan? Aku tidak akan membuat pengecualian untukmu. Selain itu, Anda tidak di bawah perintah saya. Hukuman Anda akan lebih berat mengingat pelanggaran Anda karena menyerang perwira senior. Ikuti aku. Zhang Huanyun melambaikan tangannya ke Tang Wulin saat dia berbicara sebelum dia berbalik dan berjalan keluar. Long Yuxue hanya berhasil bertanya dengan lembut saat ini, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya terburu-buru sebelumnya dan dia menghalangi jalan saya. Jadi, saya menangkapnya dan melemparkannya ke samping. Hah, lutut Long Yuxue menekuk, dan dia hampir duduk di tanah. Bahkan ayahnya akan memanggil pria itu sebagai paman secara pribadi. Namun, Long Yuxue memutar matanya yang indah saat dia melihat Tang Wulin secara berbeda sekarang sebagai akibat dari perubahan perasaannya. Dia bertindak begitu impulsif karena dia mengkhawatirkan keselamatan saya. Tang Wulin dengan patuh mengikuti di belakang Zhang Huanyun saat mereka berjalan keluar dari tempat istirahat. Zhang Huanyun berjalan dengan langkah panjang dan dengan kepala terangkat tinggi. Tang Wulin tidak merasa gelisah, dia juga tidak bisa melihat perubahan emosional pada Zhang Huanyun. Jiwanya telah menjalani pelatihan di Pulau Iblis, jadi dia bisa dengan tenang menganalisis situasi apapun yang dihadapinya alih-alih kewalahan dengan kecemasan. Apa tentara Dewa Darah? Itu adalah malaikat pelindung federasi. Dia telah menjadi komandan resimen tentara selama beberapa dekade dan jenderal federasi adalah seorang yang berintegritas dan teguh. Meskipun Tang Wulin menganiaya dia sebelumnya, dia yakin bahwa Zhang Huanyun dapat merasakan bahwa dia menahan kekuatannya sedemikian rupa sehingga Zhang Huanyun tidak akan terluka bahkan jika dia adalah orang awam. Selain itu, Tang Wulin melakukannya dalam keadaan luar biasa. Bagaimana Zhang Huanyun dengan posisi komandan resimennya bisa mengganggu orang yang tidak penting seperti Tang Wulin? Karena itu, Tang Wulin menolak untuk mematuhinya sehingga meninggalkan kesan yang mendalam pada komandan resimen tersebut. Seorang prajurit harus memiliki semangat yang pantang menyerah, bukan? Selain itu, dia tidak berpikir dia melakukan kesalahan. Dia melompati antrian bukan karena dia tidak sabar, tapi lebih karena dia khawatir dengan kondisi rekan seperjuangannya. Long Yuxue rupanya tidak setenang dia. Dia diikuti oleh sisi Tang Wulin. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Justru karena dia telah tinggal di pegunungan tak berujung sepanjang tahun, dia bahkan lebih menyadari betapa bergengsi posisi Zhang Huanyun di ketentaraan. Bahkan Batalion Dewa Darah mematuhi perintah Zhang Huanyun. Zhang Huanyun berjalan langsung ke markas operasi sementara Tang Wulin dan Long Yuxue mengikuti dari belakang hampir seolah-olah mereka adalah dua pengawalnya. Zhang Huanyun berbalik dengan senyum licik di wajahnya saat dia melihat kedua pemuda yang memasuki lift. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Anak laki-laki itu benar-benar tampan dan menyaingi penampilanku ketika aku masih muda. Tang Wulin, dari mana asalmu? Zhang Huanyun baru saja kembali, jadi dia tidak mengenal rekrutan baru ini. Tang Wulin segera menjawab, Akademi Shrek. Ekspresi Zhang Huanyun berubah secara spontan setelah mendengar kata-kata Akademi Shrek. Dia mengerutkan kening dan berbicara, kamu terdaftar di tentara setelah Akademi Shrek dihancurkan. Meskipun ada ribuan orang di tentara Dewa Darah, dia hampir bisa mengingat setiap orang karena dia telah menghabiskan beberapa dekade di tentara. Dia tidak mengenali Letnan II, Tang Wulin, jadi dia pasti rekrutan baru.
Tidak sulit baginya untuk mengetahui promosi Letnan 2 Tang Wulin karena ada kasus pasang surut air laut baru-baru ini. Sangat normal bagi Tang Wulin untuk dipromosikan begitu cepat. Ya, petugas senior, kata Tang Wulin dengan keras. Zhang Huanyun melebarkan matanya dan menghela nafas. Srek, Tang Wulin tahu bahwa ada rasa kasihan yang besar di mata pria itu, tidak seperti kesedihan yang mendalam dari Blood 3 dan Blood 5. Dia tahu bahwa komandan resimen itu pasti bukan dari Akademi Shrek. Zhang Huanyun berkata, jadi kamu tidak di sini karena Akademi mengirimmu, kan? Tang Wulin menjawab, Douluo Asmara Sekte Tang yang dihormati mengirim saya untuk mendaftar di Tentara Dewa Darah. Zhang Huanyun mengerti dan berkata, jadi, itu dia. Pantas saja Anda diizinkan untuk mendaftar di Batalion Dewa Darah. Melaporkan sesuai perintah, perwira senior. Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mendaftar di Batalion Dewa Darah, kata Tang Wulin dengan keras sekali lagi. Sementara itu, lift berhenti dengan bunyi ding. Pintu terbuka. Bibir Zhang Huanyun tersenyum. Sangat yakin dengan Anda, pria muda yang dinamis. Ikuti saya kalau begitu. Dia memimpin dan berjalan keluar saat dia mengatakan itu. Long Yuxue berdiri di belakang Tang Wulin dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Yuxue, bisakah kamu berhenti mencubitku? Kata Tang Wulin sambil tersenyum pahit. Long Yuxue telah mencubitnya di belakang punggungnya sepanjang waktu dia berbicara dengan Zhang Huanyun. Rasanya sakit. Long Yuxue berbicara dengan lembut. Kamu bodoh, beraninya kamu berbicara dengan komandan resimen seperti ini. Ayahku bahkan tidak berani berbicara dengannya seperti itu. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Dia tahu Long Yuxue bermaksud baik, tetapi dia sama-sama sadar bahwa seorang prajurit harus lebih dari sederhana pada saat itu. Kamu tidak mengerti. Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian berjalan dengan langkah panjang untuk mengejar Zhang Huanyun. Zhang Huanyun memiliki kantor terbesar yang pernah dilihat Tang Wulin di ketentaraan. Namun, itu tidak dihias dengan mewah. Ada beberapa rak buku, meja, dan beberapa sofa untuk menerima pengunjung. Hanya dekorasi penting yang bisa dilihat di dinding. Zhang Huanyun duduk di sofa sementara Tang Wulin berdiri di sisi yang berlawanan. Anak muda, kamu sangat percaya diri. Tolong beritahu saya, kemampuan apa yang Anda andalkan untuk mendaftar di Batalion Dewa Darah? Tanya Zhang Huanyun sambil tersenyum. Tang Wulin menjawab, melaporkan sesuai perintah, perwira senior. Nama saya Tang Wulin dan saya murid pelataran dalam Akademi Shrek. Saya salah satu dari 7 monster Shrek dari generasi ini dan juga pemimpin regu dari 7 monster Shrek. Aku adalah Raja Roh peringkat 59. Senjata terkait saya adalah tombak naga emas yang secara inheren menekan makhluk abisal dan mampu menyerap energi jurang mereka untuk saya gunakan. Senior Blood 8 menemukan saya, dan saya dibawa ke Batalion Dewa Darah di mana saya menjadi personel supernumerari Batalion Darah Dewa dengan persetujuan Blood One. Blood One menugaskan saya misi yang melarang saya memasuki jurang lagi. Ada 2 makhluk abisal tingkat raja yang menyerang saya. Untungnya, saya nyaris lolos dan diselamatkan oleh Blood 8. Zhang Huanyun benar-benar tertarik pada Tang Wulin. Dia adalah seorang anak muda yang mengesankan karena dia mampu mengusir Zhang Huanyun yang lengah yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Menjadi seorang pria dengan basis kultivasi dekat dengan limit Douluo, tubuh Zhang Huanyun akan bereaksi terhadap rangsangan apapun meskipun tidak siap. Reaksi stresnya tidak intens pada saat itu karena Tang Wulin tidak menyakitinya dengan sengaja. Meski begitu, dia masih bisa menyelesaikan Tousan Ton Fal secara alami, jadi lawannya tidak bisa menghampirinya lagi. Dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari tubuh Tang Wulin. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bau sombong. 987 kejutan Zhang Huanyun. Tentu saja, dia tahu bahwa Tang Wulin memiliki basis kultivasi Raja Roh dengan penglihatan, tetapi itu membuatnya semakin tercengang. Jika Tang Wulin hanya seorang Raja Roh lalu bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Ini benar-benar membingungkan Zhang Huanyun. Senyum di wajah Zhang Huanyun benar-benar lenyap setelah dia mendengarkan Tang Wulin memperkenalkan dirinya. Pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini. Anak laki-laki adalah benih terpenting yang ditinggalkan oleh Akademi Shrek. Tidak heran Douluo yang asmara mengirimnya ke tentara Dewa Darahku. Dia semakin terkejut ketika Tang Wulin menggambarkan kemampuannya untuk menekan makhluk abisal. Dia bisa menyerap energi jurang. Blood One telah melarangnya untuk terus berpartisipasi dalam perang, jadi jelas bahwa kemampuan ini telah mencapai level yang signifikan. Zhang Huanyun telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk tentara Dewa Darah. Dia memiliki perasaan yang dalam untuk tempat itu dan dia menghabiskan hari-harinya melawan makhluk jurang, jadi dia mengerti betapa menakutkannya mereka. Dia sangat sadar bahwa benua itu akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan jika makhluk-makhluk jurang itu menerobos segel tentara Dewa Darah. Dengan demikian, matanya langsung mulai bersinar terang ketika dia mendengarkan Tang Wulin berbicara tentang kemampuannya untuk menekan makhluk jurang. Dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Dia baru saja kembali, dan Batalion Dewa Darah relatif mandiri. Memang, Blood One berada pada level yang sama dengannya. Dia belum pernah bertemu siapapun dari Batalion Dewa Darah sejak dia kembali, tetapi dia langsung tertarik setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Duduklah, kalian berdua. Zhang Huanyun melambaikan tangannya ke Tang Wulin dan Long Yuxue sambil menekan tombol di gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya. Gelang Dewa Darahnya berbeda. Itu berwarna merah darah, tapi ada garis emas yang mengelilingi tengah. Ini adalah gelang Dewa Darah yang hanya dikenakan oleh komandan resimen, sementara orang kedua dan senior mengenakan gelang dengan garis perak di sekelilingnya. Blood One, apakah ini saat yang tepat? Ada seorang anak laki-laki bernama Tang Wulin di sini. Apakah Anda akan memberitahu saya tentang ini? Dia dengan cepat menghubungi komunikator. Kamu kembali. Saya baru saja akan mencari Anda untuk membahas itu.
Apakah kamu di kantor? Suara Heartless Douluo terdengar. Kemarilah, kata Zhang Huanyun. Tang Wulin tertegun sejenak karena dia tidak menyangka itu. Dia hanya berharap untuk menunjukkan dirinya dalam cahaya terbaik di hadapan komandan resimen, tetapi Zhang Huanyun akhirnya memanggil Blood One. Tang Wulin dapat mengetahui bahwa posisi komandan resimen bahkan lebih tinggi daripada Blood One dari cara mengambil inisiatif untuk datang menemuinya. Blood One adalah master sekte Tang Sekte saat ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa Zhang Huanyun adalah orang dengan otoritas paling besar di tentara Dewa Darah. Karena berbagai alasan, Tang Wulin tidak mencoba menahan apapun dan menjelaskan semuanya secara detail. Pertama, tidak akan sulit bagi Zhang Huanyun untuk mengetahui identitasnya. Alasan lainnya adalah Tang Wulin berharap mendapat dukungannya di masa depan. Pria ini adalah Jenderal Federasi dan Komandan Resimen Pasukan Dewa Darah, jadi tidak diragukan lagi akan jauh lebih mudah untuk membangun kembali Akademi Shrek di masa depan dengan dukungannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Blood One membuka pintu dan masuk. Dia melihat Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru berdiri dan memberi hormat, diikuti oleh Long Yuxue. Gadis muda itu masih merasa agak linglung saat ini. Kedua pria di depannya ini adalah yang paling dihormati di tentara Dewa Darah, memegang posisi tertinggi. Blood One menatap Tang Wulin dengan cepat sebelum dia duduk di sebelah Zhang Huanyun. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa kemampuannya dapat menekan makhluk jurang. Sejauh mana? Zhang Huanyun bertanya pada Blood One. Blood One dengan acuh menjawab, coba lihat dirimu sendiri. Saat dia berbicara, dia menekan tombol pada gelang Dewa Darahnya dan memproyeksikan sinar cahaya ke dinding putih di sampingnya. Adegan yang terpampang di dinding adalah penampilan Tang Wulin saat pertempuran melawan gelombang jurang itu. Zhang Huanyun menyaksikan dengan tenang, tanpa emosi yang terlihat di wajahnya. Namun, ekspresinya berubah sedikit ketika dia menyaksikan penampilan jari raksasa itu dan Raja Mei nanti. Kalian berdua harus pergi sekarang, kata Zhang Huanyun kepada Tang Wulin dan Long Yuxue. Ya, perwira senior. Tang Wulin berdiri dan menatap Blood One. Hanya setelah Blood One mengangguk, dia pergi, mengambil langkah panjang. Long Yuxue mengikuti dengan tergesa-gesa saat mereka berjalan keluar dari kantor Zhang Huanyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya begitu mereka keluar dari ruangan, apa yang terjadi. Ada apa dengan sandiwara itu? Batalion Dewa Darah mengizinkan Anda bergabung karena mereka menghargai kemampuan tombak naga emas Anda. Tang Wulin mengangguk. Saya kira Anda bisa mengatakan itu. Long Yuxue mengerutkan kening. Bagaimana komandan resimen bisa melepaskanmu begitu saja? Tang Wulin merasa tidak bisa berkata-kata jadi dia berkata, Nak, kamu sepertinya tidak ahli dalam membaca orang. Mungkinkah Anda berpikir bahwa komandan resimen akan mempermasalahkan Letnan II yang bukan siapa-siapa seperti saya? Anda terlalu banyak berpikir. Dia hanya tertarik padaku semata-mata karena kemampuanku. Namun, saya tidak perlu membuat kesan lagi. Ayo pergi, kembali ke kultivasi. Saya tidak pandai membaca orang. Siapa yang meledakkan tubuh saya berkeping-keping dalam kompetisi? Anda memiliki keberanian untuk melakukannya setelah saya merawat Anda dengan sangat baik ketika Anda mendaftar di tentara. Saya buruk, Pak. Mengapa saya tidak mentraktir Anda makan? Saya akan memesan dari jendela nomor 1. 10 porsi. Tapi Anda tidak bisa makan terlalu banyak, Pak. Kata Tang Wulin sambil tersenyum pahit. Saya akan berbagi dengan orang lain jika saya tidak bisa menyelesaikannya. Saya tidak akan menyia-nyiakan makanan, jangan khawatir. Baiklah. Sesuai keinginan kamu. Tang Wulin dan Long Yuxue pergi, sementara Zhang Huanyun dan Blood One saling melirik dengan cemas di kantor. Kamu benar-benar sebuah karya, Cao Dezi. Kamu sangat cepat mengkhianati orang lain, ya. Zhang Huanyun memelototi Blood One. Douluo yang asmara berbicara tanpa ekspresi, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya mengkhianati Anda? Jangan lupa bahwa akulah yang membawa anak ini dari Sekte Tang. Saya tidak peduli tentang itu. Dia milikku setelah dia resmi mendaftar di tentara Dewa Darah. Apa bedanya siapa yang mengirimnya? Efek tombak naga emasnya terkait dengan keseluruhan upaya pasukan kita dalam melawan jurang maut. Ini bukan masalah kecil. Bagaimana Anda bisa membawanya ke batalion Dewa Darah seperti ini? Aku tidak peduli. Kembalikan dia padaku. Aku akan menugaskannya ke posisi khusus, jadi dia bisa mengikutiku dan keselamatannya akan terjamin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Akankah aku bisa membawanya kembali jika dia mengikutimu? Blood One membalas tanpa ragu sedikit pun. Zhang Huanyun berbicara, apa yang salah dengan mengikutiku? Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa saya mencari penerus seiring bertambahnya usia? Tentara Dewa Darah kami berbeda dari tentara lainnya. Komandan resimen memikul tanggung jawab yang berat, jadi harus ada penerus dengan kemampuan yang memadai untuk mengambil alih posisi saya. Lagi pula, siapapun yang saya ajukan ke markas tentara pasti akan disetujui. Saya belum menemukan siapapun yang cocok untuk mewarisi posisi saya. Anak laki-laki itu cukup mengesankan dan dia masih muda. Apalagi kemampuannya bahkan bisa menekan segala macam makhluk di pesawat abisal. Mungkin, dia bahkan bisa menahan lorong abisal selama berabad-abad jika dia bisa dibudidayakan, maka akhirnya saya bisa menyerahkan tugas saya dengan mudah. Blood One cemberut, kamu pasti sedang bermimpi. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bukan berarti saya tidak mengizinkannya, tetapi bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, dia tidak dapat menjadi penerus Anda. Apakah Anda tahu tanggung jawab macam apa yang dipikul anak ini di pundaknya? Zhang Huanyun berbicara, Akademi Shrek, benar. Tentu saja saya tahu itu, tetapi Anda juga harus tahu bahwa banyak tangan terlibat dalam penghancuran Akademi Shrek. Sendiri, tidak mungkin untuk membangun kembali Akademi Shrek, tidak peduli betapa luar biasanya dia. Federasi tidak akan pernah mengizinkan itu.
Saya tidak tahu tentang skema buruk yang diberlakukan federasi, tetapi saya yakin federasi tidak akan pernah membiarkan otoritas independen lain ada lagi. Ketika sebuah institusi sekuat Akademi Shrek dihancurkan, mungkinkah Anda masih berpikir pemuda berusia 20 tahun ini dapat melakukan sesuatu? Lupakan masa depan, apakah menurut Anda dia dapat mendukung proses pembangunan kembali? Tidak mungkin bahkan dengan dukungan penuh dari Sekte Tang. Blood One berbicara dengan acuh tak acuh, tidak pernah ada kekurangan keajaiban di dunia ini. Saya juga percaya bahwa ada kemungkinan anak ini akan membawa sesuatu yang fenomenal. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika akan datang suatu hari ketika masalah lorong abisal dapat diselesaikan sepenuhnya dan tidak perlu khawatir tentang pesawat abisal lagi, apakah Anda bersedia mendukung kebangkitan Akademi Shrek? 988 Harapan Darah 1. Zhang Huanyun tampak bingung. Jangan bicara tentang hipotesis seperti itu. Blood One melanjutkan, bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Zhang Huanyun menjawab, meski begitu, kami membutuhkan informasi akurat tentang situasi dan analisis rinci. Jika dia adalah orang yang akan mencapai prestasi hebat seperti itu, maka aku bahkan tidak akan memiliki masalah untuk menyerahkan seluruh tentara Dewa Darah kepadanya. Lagi pula, tentara Dewa Darah ada untuk menjaga jalur jurang. Jika tidak ada lagi ancaman dari pesawat abisal, maka tentara Dewa Darah akan kehilangan tujuannya. Apa yang terjadi di masa depan bukanlah urusan saya. Saya juga bisa meluangkan waktu untuk bersantai, jika saya harus hidup selama itu. Blood One mengangguk. Hanya itu yang diperlukan. Zhang Huanyun mau tidak mau bertanya, kamu benar-benar berpikir bahwa pemuda ini dapat mengubah gelombang antara energi pesawat jurang dan kita? Blood One tersenyum tipis. Kenapa tidak? Setidaknya ada peluang. Tombak naga emasnya jauh lebih efektif dari yang Anda kira. Tidak hanya basis kultivasinya yang kuat, tetapi kemampuan garis keturunannya juga lebih tangguh. Ia mampu menjadi pemimpin dari Shrek Seven Monsters, sehingga kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dia juga pandai besi peringkat Saint Craftsman. Dia adalah Saint Craftsman termuda dalam sejarah blacksmithing. Aku rasa kamu belum tahu itu. Apakah kamu serius? Kali ini, Zhang Huanyun benar-benar terkejut. Bahkan tidak ada satupun pengrajin suci di seluruh tentara Dewa Darah. Blood One mengangkat bahu. Jika bukan karena perintah Long Tianwu yang melarang dia menggunakan jasa yang diperoleh dari pandai besi untuk menaikkan pangkatnya, saya pikir dia akan bisa menjadi jenderal besar dalam waktu kurang dari setahun. Apakah kamu percaya itu? Zhang Huanyun tampak sedang merenung. Bagaimana dengan rencanamu? Blood One menjawab, sebelum dia cukup kuat, pertama-tama kita harus menyembunyikan dia. Pesawat abisal telah menyadari efek dari tombak naga emas miliknya. Permaisuri Mei bahkan bergabung dengan serangan itu sendiri. Jika kami mengizinkannya untuk terus bertarung dan pesawat abisal bersedia membayar berapapun harganya, akan sangat sulit bagi kami untuk menghentikan mereka bahkan jika kami menginginkannya. Saya telah mengirimnya untuk mengikuti tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal sehingga dia dapat melatihnya untuk beberapa waktu. Ketika kekuatannya telah mencapai titik di mana dia bisa mengambil tugas sendirian, itulah saatnya kita akan berperang habis-habisan melawan pesawat abisal. Saya sangat ingin melihat apa yang akan terjadi ketika dia menancapkan tombak naga emasnya ke dalam tubuh 108 Raja Abisal. 108 Raja Abisal pada dasarnya adalah 108 titik tumpu dari bidang abisal. Saya tidak yakin berapa banyak yang harus kita hancurkan sebelum pesawat abisal akan runtuh atau memutuskan hubungan mereka dengan dunia kita, tapi saya yakin bahwa selama beberapa dari 108 Raja Abisal mati, pesawat abisal akan berpikir dua kali sebelum mereka mencoba menyerang kita lagi. Masalah terbesar yang kita hadapi sekarang adalah kita tidak dapat benar-benar membuatnya lelah. Jika tidak, mengapa kita harus sangat tertekan setelah melawan mereka selama ribuan tahun, dengan generasi demi generasi tentara-tentara Dewa Darah? Mata Zhang Huanyun berkedip. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Anda berharap pemuda ini dapat menggunakan senjatanya untuk membunuh 108 Raja Abisal sepenuhnya, mencoba untuk menghancurkan beberapa dari 108 lapisan abisal, dan memotong jalur jurang tersebut. Tepat sekali. Blood One mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zhang Huanyun menarik napas dalam-dalam. Baiklah, rencana ini kedengarannya bagus. Anda memiliki dukungan tanpa syarat saya. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Jika saatnya benar-benar tiba di mana kita tidak lagi memiliki kebutuhan untuk menjaga tempat ini, tentara Dewa Darah akan berdiri bersama Shrek dan Sekte Tang. Di ketentaraan, semuanya harus diperdagangkan dengan pahala, dan tidak ada pahala yang lebih besar daripada menyelesaikan masalah pesawat jurang secara tuntas. Jika saat itu tiba, bahkan jika Anda menjadikan tentara Dewa Darah sebagai kekuatan tempur pribadi Anda, saya tidak akan ragu. Bertahun-tahun ini, bahkan setelah markas Sekte Tang dihancurkan, Anda tidak kembali. Aku akan mengingat sentimenmu ini. The Heartless Douluo berkata sambil tersenyum, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Tujuan kami sama. Bukankah kamu juga pernah menghabiskan 60 tahun di sini? Kami bekerja tanpa lelah untuk mencapai satu tujuan. Setidaknya, kita telah melihat secercah harapan pertama dalam 6.000 tahun, bukan? Dua pemimpin sejati tentara Dewa Darah saling memandang dan tersenyum. Kata-kata tidak diperlukan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Secara alami, Tang Wulin tidak tahu bahwa keduanya telah mencapai kesepakatan, dia juga tidak menyadari betapa pentingnya dia di hati mereka. Setelah dia mentraktir Long Yuxue dengan makanan, dia kembali ke asramanya dan terus berkultivasi dengan tenang. Pertarungannya dengan Long Yuxue hari itu telah membuahkan hasil yang besar. Dia benar-benar meningkatkan jiwa bela dirinya dengan kekuatan garis keturunannya untuk pertama kalinya. Baginya, ini memiliki implikasi yang sangat besar. Itu telah membuat kekuatan keseluruhannya meningkat dengan lompatan besar. Dia menggenggam tombak naga emasnya dan bermeditasi sambil duduk bersila.
Dia diam-diam merasakan dukungan dari inti naga dalam kekuatan jiwanya. Pusaran kekuatan jiwanya sekarang memiliki semburat emas, menunjukkan hubungan dekat dengan inti naganya. Tang Wulin bahkan bisa secara samar-samar merasakan bahwa beberapa aura inti naganya telah menetap di dalam pusaran kekuatan jiwanya. Dengan kombinasi ini, akan lebih mudah baginya untuk meningkatkan jiwa bela dirinya dengan kekuatan garis keturunannya di lain waktu. Sesi meditasi ini memakan waktu lebih lama dari biasanya. Tang Wulin menghubungkan beberapa pemikiran di benaknya. Pada saat yang sama, dia mempertimbangkan keahliannya, 1000 jari menuduh. Seperti yang diharapkan, pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk memperbaiki diri. Dengan penggabungan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya, dia lebih percaya diri menghadapi pertandingan yang akan datang di kompetisi. Oud Tang mengatakan bahwa dia perlu menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuat 3 gerakan terakhir dari 9 gerakan naga emas. Setelah kekuatan garis keturunannya meningkatkan jiwa bela dirinya, dia mulai memiliki beberapa ide. Dia pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatur pikirannya, tetapi setidaknya itu adalah awal yang baik. Cahaya redup berkedip, Tang Wulin perlahan-lahan bangkit dari keadaan meditasinya. Dia dengan hati-hati membuka matanya dan segala sesuatu di sekitarnya tampak lebih jelas. Meskipun tidak ada peningkatan yang nyata dalam basis kultivasinya, dia merasa seperti terlahir kembali. Dia mengerahkan kekuatan tanpa sadar, dan setiap ototnya menegang seketika. Inti naganya berada di tengah tubuhnya, dan itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pusaran kekuatan jiwanya dengan cepat diwarnai oleh lapisan emas samar. Keduanya selalu dalam kondisi di mana mereka bisa bergabung. Namun, sangat disayangkan bahwa basis kultivasi kekuatan jiwanya dan basis kultivasi garis keturunan belum berada pada peringkat yang sama. Setelah inti jiwanya terbentuk, Tang Wulin percaya bahwa penggabungan kedua inti ini pasti akan menghasilkan reaksi yang kuat. Dia menantikan kedatangan hari itu. Setidaknya, dilihat dari hal-hal saat ini, itu tidak terlalu jauh. Mungkin, ketika dia menerobos kekuatan jiwa peringkat 60 dan menjadi kaisar jiwa, inti jiwanya akan berhasil dipadatkan. Dia masih memiliki kartu as di lengan bajunya. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung menggabungkan cincin jiwanya yang berusia ratusan ribu tahun dengan damas tulip. Meskipun dia bermaksud untuk mengubah damas tulip menjadi roh-rohnya dan bukan cincin jiwanya karena itu tidak akan meningkatkan kekuatan jiwanya terlalu banyak, dia merasa bahwa tidak mungkin inti jiwanya tidak akan berhasil bergabung dengannya dengan penambahan 100 cincin jiwa 1000 tahun. Itulah sebabnya, di permukaan, basis kultivasi Tang Wulin tampaknya tidak meningkat banyak, tetapi dia telah mendapatkan inti naga dalam waktu singkat sejak dia datang ke tentara Dewa Darah. Jika dia bisa mendapatkan inti jiwa dan membuat peningkatan yang saling berhubungan ini bekerja, itu pasti bisa meningkatkan kekuatannya dengan beberapa peringkat. Jika dia mencapai itu, bahkan Tang Wulin sendiri tidak akan bisa menilai tingkat kekuatan tempurnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin, dan dia bangkit. Dia kaget saat melihat waktu. Itu sudah waktunya untuk pertandingan hari kedua. Dia awalnya berencana untuk makan. Dia dengan cepat memasuki Stardow Cabin dan terhubung ke Battle Network. Sekali lagi, ini adalah waktu untuk pertarungan Misha hari itu. Tang Wulin langsung pergi ke tempat kompetisi dan langsung masuk. Pilihan melee Misha Weapon Spear. Tang Wulin telah memasuki kompetisi Misha untuk melatih kemampuan menyerang jarak jauhnya sendiri. Namun, setelah dia mulai berlatih dengan tombak, ada perubahan rencana. Sebelum dia menyelesaikan langkah Tousan Accusing Fingers, dia berniat untuk bersaing dengan tombak. 989 sabre yang bergerak cepat. Tang Wulin memasuki tahap kompetisi. Sebuah bayangan melintas di sisi yang berlawanan dan sebuah Misha muncul. Kali ini, itu bukan lagi jarak jauh tapi Misha pertempuran jarak dekat. Senjata lawan adalah pedang dengan bilah melengkung panjang. Pedang itu sedikit lebih panjang dari tombak di tangan Tang Wulin. Bilah pedang itu memiliki panjang lebih dari 6 meter dan lebar 2 meter. Itu tebal dan berat, terlihat sangat kuat dan mengesankan. 3, 2, 1, mulai. Suara elektronik yang kasar mengumumkan pertempuran Misha kedua Tang Wulin dalam kompetisi. Keduanya berlari ke arah satu sama lain tanpa ragu sedikit pun. Itu sederhana dan lugas karena dua Misha pertempuran jarak dekat saling mendekat dengan cepat. Ketika satu Misha pertempuran jarak dekat melawan yang lain dalam pertempuran, pemenangnya adalah siapapun yang memiliki keterampilan bertarung yang lebih kuat, dan keterampilan jiwa yang lebih baik dalam memperkuat Misha seseorang. Secara umum, basis budidaya master jiwa harus kuat untuk memperkuat keterampilan jiwa Misha dalam pertempuran jarak dekat. Akan sangat sulit bagi seorang master jiwa di bawah basis kultivasi 3 cincin untuk bertarung dalam pertempuran Misha menggunakan jiwa bela dirinya. Kekuatannya akan terlalu lemah untuk merusak perisai pelindung lawan. Setiap Master Misha akan mempertimbangkan apakah jiwa bela dirinya cocok dengan Misha pilihan mereka. Master Misha hanya bisa menggunakan pengaruh terkuat mereka saat jiwa bela diri mereka sepenuhnya kompatibel dengan Misha mereka dalam pertempuran Misha. Misha lawan mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas dengan cepat ke arah Tang Wulin. Pedang itu meledak dengan kecepatan kilat meski begitu besar dan berat. Hanya butuh beberapa saat sebelum sampai pada Misha Tang Wulin. Pedang itu sangat cepat. Tang Wulin menyipitkan mata saat tangannya meluncur di atas panel kendali dengan cepat. Tombak di tangan Misha memblokir serangan itu dengan gerakan ke atas. Lawan berada di atas angin dan menolak untuk mengalah. Ujung pedang itu memantul untuk membuka gagangnya. Lawan kemudian mengandalkan kekuatannya untuk mendorong bilahnya langsung ke kabin operasi Tang Wulin. Benar-benar langkah yang ganas. Tang Wulin menggeser Misha ke belakang. Pada saat yang sama, baling-baling di punggung lawan menyala. Bilah pedang itu hampir mengenai Tang Wulin. Tang Wulin memblokir dengan tombaknya sekali lagi dalam gerakan ke atas, saat dia berusaha mencari celah di pertahanan lawannya.
Petarung lawan telah melepaskan baling-balingnya hanya sesaat, mematikannya sebelum maju ke depan. Upaya Tang Wulin untuk memblokir gagal sementara lawannya memanfaatkan kesempatan untuk menyapu pedang panjang secara horizontal di pinggang Misha pertempuran jarak dekat Tang Wulin. Tang Wulin dapat mengetahui bahwa Master Misha berpengalaman dalam mengoperasikan Misha pertempuran jarak dekat dalam pertempuran yang sebenarnya. Di sisi lain, dia tidak begitu ahli dalam mengoperasikan Misha dan sedikit dirugikan. Namun, dia tetap tenang. Dia tidak panik bahkan saat dihadapkan pada bahaya. Hampir tidak ada waktu baginya untuk menarik kembali tombaknya, tetapi gerakan kakinya tidak melambat. Sebaliknya, dia menyerang lawannya. Baling-baling di punggung lawannya bersinar terang dan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Sementara itu, dia mengangkat tombaknya dan mengangkatnya dengan tegak. Dia akan menggunakannya sebagai tongkat panjang untuk menghancurkan Misha lawan. Misha yang berlawanan terus bergerak secara horizontal dengan pedang panjangnya yang mengiris dengan kejam di depan. Pada saat yang sama, gagangnya ditarik ke belakang dengan kuat. Misha Tang Wulin tampaknya menyerang langsung ke arah ujung pedang. Tidak hanya itu, pancaran api muncul dengan tiba-tiba dari Misha lawan. Cahaya pedang itu bersinar dengan rasa dingin yang pahit dan aura sombong. Misha lawan berjongkok untuk menghindari serangan Tang Wulin sementara skill jiwanya dilepaskan dengan sempurna. Lawan tidak akan membiarkan dirinya dirugikan sebelum dia menggunakan skill jiwanya. Desas-desus, bahwa siapapun yang melepaskan jiwa bela diri terlebih dahulu akan berakhir dalam posisi yang dikompromikan, ternyata tidak masuk akal ketika seseorang dihadapkan oleh orang yang benar-benar ahli dalam pertempuran yang sebenarnya. Skill jiwa lawan meledak dengan waktu yang tepat. Itu membuat Tang Wulin yang sedang melepaskan baling-balingnya ke dalam situasi putus asa. Tang Wulin memperhatikan tanpa daya karena tidak ada cara untuk menghindar. Dia mengendalikan Misha pertempuran jarak dekatnya untuk membuat gerakan yang sangat aneh. Tiba-tiba, Misha itu bergoyang sekali dan berubah arah dengan baling-balingnya dihidupkan dengan kekuatan penuh. Itu tidak bergerak ke samping tetapi ke atas. Misha harus menahan gaya belok yang sangat kuat saat mengubah arah dengan baling-balingnya berjalan dengan kecepatan tinggi. Master Misha akan menghadapi situasi yang sama juga. Seseorang tanpa fisik yang sangat kuat tidak akan mampu menahan manuver tersebut. Tentu, itu tidak akan menjadi masalah bagi Tang Wulin. Namun, mechanya hanyalah model standar biasa, jadi tidak akan mampu menahan gaya. Meskipun demikian, dia menemukan cara. Dia melepaskan kekuatan jiwa dari tubuhnya yang kemudian meresap ke setiap sendi Misha untuk menstabilkan struktur Misha secara instan. Misha itu tidak melepaskan perisai pelindungnya, tapi ada lapisan tambahan cahaya putih berkabut di permukaannya. Itu adalah kekuatan jiwa metode surga misterius Tang Wulin. Sinar pedang itu hampir mengiris area di bawah kakinya sementara tombak di tangannya yang menusuk ke bawah berada pada posisi optimal untuk menusuk. Ujung tombak itu bersinar dengan lapisan cahaya putih berkabut. Itu menembus langsung ke area di atas kepala Misha lawan. Semuanya terjadi dalam sekejap, dari saat lawan melepaskan skill jiwanya yang berapi-api dengan pancaran pedangnya yang berkilauan hingga saat Tang Wulin mengalihkan Misha-nya. Misha lawan yang berjongkok awalnya tiba-tiba melompat dan bergegas secara diagonal di udara untuk menghindari serangan tombak Tang Wulin. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya melambai ke belakang untuk menusuk Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tombaknya, dan kedua senjata itu bentrok sekali lagi. Bang! Kali ini, mereka sama-sama cocok. Kedua Misha itu terlempar ke arah berlawanan secara bersamaan. Mereka mendarat dengan dua dentang keras, bang, bang. Ekspresi kedua pengemudi itu terlihat serius saat mereka berhadapan sekali lagi. Keduanya sama-sama sadar bahwa mereka sedang menghadapi petarung ahli. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin dalam bertarung melawan lawan dengan kontrol yang begitu lancar atas Misha. Kontrol lawan atas pedang panjangnya tampak semudah telapak tangan mengarahkan jarinya. Seolah-olah Misha adalah bagian dari tubuh lawan. Selanjutnya, pedang panjangnya dipegang dengan kecepatan luar biasa cepat yang tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan jiwanya. Namun, keinginan Tang Wulin untuk bertarung semakin kuat semakin dia menghadapi lawan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya tetapi hanya mengandalkan penguatan kekuatan jiwanya. Dia ingin meningkatkan teknik tombaknya, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan lawan. Misha Tang Wulin tiba-tiba mengambil langkah ke depan sementara tombaknya menusuk dengan gagah berani. Dia bertindak berbeda kali ini dengan semangat dan energinya bersatu. Kekuatan jiwanya mengalir ke Misha. Seolah-olah tubuhnya dan mechanya menyatu menjadi satu. Lawan memilih menggunakan pedangnya untuk melawan tombak Tang Wulin yang tiba-tiba bergerak lebih cepat. Pangkal pedang miring sedikit, bang. Kesadaran tombak berkembang selama tabrakan. Misha lawan diguncang sampai mundur setengah langkah. Namun demikian, pedang panjangnya menusuk ke arah Tang Wulin. Lawan memanfaatkan panjang senjata itu. Suatu pancaran melintas di mata Tang Wulin. Dia mencabut tombak dengan gerakan horizontal untuk mendorong pedang itu. Keduanya bertarung sengit dengan pedang dan tombak masing-masing dari jarak dekat. Tak satu pun dari mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka, sementara dua Misha terus-menerus menyerang satu sama lain dengan senjata mereka. Pertempuran jarak dekat dari Misha melibatkan serangan dan pertahanan dengan cara yang berani dan tidak terkendali. Penerapan keterampilan terbatas, namun pertempuran Misha sangat intens. Tang Wulin segera terjun ke medan perang. Perasaan menyatu dengan Misha memungkinkannya untuk mengeksekusi beberapa teknik bertarung yang sebenarnya selama pertempuran setelah dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam Misha. Dengan kendali Misha miliknya, ia mulai bergerak dengan lebih gesit. Di sisi lain, kemampuan bertarung lawan juga meningkat. Mekaniknya dikendalikan dengan sempurna. Pedang panjang itu memiliki busur yang lebar dan menyapu. Itu bergerak ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan tanpa kebobolan apapun untuk Tang Wulin. Saat ini, kedua belah pihak sama-sama cocok dalam pertempuran. Tidak ada yang lebih unggul.
Tang Wulin yakin lawannya adalah Master Misha dari tentara Dewa Darah. Kemungkinan besar, dia memiliki setidaknya basis kultivasi 5 cincin. Kalau tidak, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapinya. Kedua belah pihak tidak bertarung dengan keterampilan mereka karena tidak satu pun dari mereka yang mau menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Pertempuran itu seharusnya menjadi tempat latihan mereka. Tang Wulin tidak menyadari bahwa zona jaringan pertempuran Stardow di tempat istirahat tentara telah pecah menjadi keributan saat ini. Siapa itu? Keterampilan pertempuran jarak dekatnya sangat luar biasa. Sejak kapan ada master pertempuran jarak dekat di divisi barat kita? Bahkan komandan batalion ketiga tidak bisa menjatuhkannya. Sangat memuaskan untuk menonton ini. Sebuah layar besar ditempatkan di zona jaringan pertempuran Bintang Do yang memproyeksikan semua pertempuran yang sedang berlangsung di 30 kabin Bintang Do untuk para prajurit yang sedang menunggu giliran untuk menonton. Saat ini, layar menampilkan pertempuran antara Tang Wulin dan lawannya. Kedua belah pihak bertarung dengan berani saat pertempuran berlangsung. Mereka terkunci dalam pertarungan dengan pedang dan tombak saling bersilangan. Itu adalah kesempatan langka untuk menyaksikan pertarungan seperti itu, dan itu benar-benar kompetisi paling menarik dari divisi barat sejak pertarungan Misha dimulai. 990 kesadaran tombak. Mereka berdua menunggu kesempatan untuk melepaskan skill jiwa mereka, kemenangan atau kekalahan akan ditentukan kemudian. Lawan terlalu kuat. Meski teknik komandan batalion ketiga sangat mengesankan, lawan masih bisa merespons sesuai. Apakah kamu melihat itu? Dia bisa mengalihkan arahnya beberapa kali saat dia menggunakan baling-baling. Goyangan kiri dan kanan sebelumnya sangat brilian. Aku pasti akan dipukul oleh komandan batalion ketiga jika itu aku. Siapa lawannya? Saya yakin dia bukan dari pihak kita. Tidak ada orang di sini yang mengambil bagian dalam Misha Battle menggunakan tombak sebagai senjata. Selain itu, tidak ada seorang pun yang berada di level komandan batalion ketiga. Keterampilan pertempuran jarak dekat komandan batalion ketiga adalah yang teratas di batalion darah besi kami. Komandan batalion pertama harus menggunakan kekerasan jika dia ingin mengalahkannya. Apa yang Anda maksud dengan kekerasan? Suara tidak puas Jiang Wuyue terdengar. Prajurit itu menjulurkan lidah dan terkikik. Halo, Pak. Jiang Wuyue sudah melihat layar besar dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia telah berada di tempat itu selama beberapa waktu dan sangat ingin melihat pertempuran antara dua Misha di layar. Keterampilan pertempuran jarak dekat yang ditampilkan pada level ini pasti akan dianggap setinggi mungkin. Pada awalnya, Misha dengan tombak jelas-jelas dirugikan dengan gerakannya yang berkarat dan berombak. Namun, orang tersebut memiliki kendali yang sangat baik atas Misha tersebut sehingga dia sering membuat gerakan yang tidak dapat dilakukan oleh Misha biasa untuk menghindari serangan komandan batalion ketiga. Namun, saat pertempuran berlangsung, Misha pertempuran jarak dekat dengan tombak mulai bergerak lebih cepat. Apalagi gerakannya menjadi lebih lancar. Kedua belah pihak segera dicocokkan. Tombak itu bergerak dengan kecepatan tinggi dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ada beberapa kesempatan di mana dia menyerang poin vital lawan untuk menangkal serangan gencar yang dia hadapi. Peningkatannya drastis, bukan? Awalnya, dia menggunakan tombaknya untuk mengelabui lawannya, sehingga dia bisa menangkapnya lengah. Prajurit itu benar sebelumnya. Jiang Wuyue takut dia perlu menggunakan kekerasan jika dia ingin mengalahkan kedua kombatan ini jika dia ada di dalam. Jiang Wuyue tidak terlalu luar biasa dalam hal keterampilan bertarungnya karena dia lebih kuat dengan jiwa bela dirinya. Boom, boom, boom. Pedang dan tombak saling bertabrakan 3 kali berturut-turut. Komandan batalion ketiga jatuh kembali dengan tiba-tiba menderita kekalahan dalam pertarungan brutal ini dan membuat semua orang terkejut. Cahaya api muncul dari Misha segera setelah itu sehingga komandan batalion ketiga tiba-tiba berubah merah. Pedang panjangnya terayun keluar, dan kali ini aliran pancaran pedang yang mirip dengan air mengalir keluar dan menyerang langsung ke arah lawan. Sepertinya komandan batalion ketiga dirugikan sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, seseorang berteriak dengan segera. Misha Tang Wulin tidak bertarung sembarangan. Faktanya, ia mengayunkan tubuhnya dan melakukan serangkaian gerakan cerdik untuk menghindari serangan komandan batalion ketiga. Apa? Mengapa itu terlihat seperti jejak hantu membingungkan Sekte Tang? Teknik Sekte Tang, Ghost Perplexing Track dipelajari oleh setiap murid Tang Sekte sebagai keterampilan dasar. Teknik ini dapat digunakan dengan berbagai adaptasi dalam pertarungan yang sebenarnya. Setiap orang memiliki variasi gaya yang unik, tetapi itu benar-benar kuat dan efektif dalam pertarungan yang sebenarnya. Namun, teknik tersebut hanya diterapkan pada tubuh manusia. The Ghost Perplexing Track terkenal di seluruh dunia karena sangat rumit dan sulit untuk dikuasai. Hanya Master Misha kelas atas yang bisa menyelesaikan beberapa gerakan sederhana dengan Misha, karena ada banyak gerakan yang menurut Misha terbatas, seperti memutar tubuh. Namun, Misha yang dioperasikan oleh Tang Wulin saat ini memamerkan gerakan seperti itu. Pada saat yang sama, baling-baling di belakang punggungnya dihidupkan. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia menggunakan Ghost Perplexing Track saat mengisi daya dengan kecepatan penuh. Komandan batalion ketiga merasa pandangannya kabur saat lawan berdiri di hadapannya. Tombak itu menembus langsung ke kabinnya, tapi dia belum menarik pedang panjangnya. Komandan batalion ketiga menyalakan skill jiwanya tanpa ragu sedikitpun. Api merah emas meledak dari tubuhnya dan menyatu dengan perisai pelindung Misha. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya menyapu. Dia sama sekali tidak perlu menghindar lagi. Tujuannya sederhana, yaitu menggunakan keterampilan jiwanya untuk memblokir serangan Tang Wulin. Untuk mengalahkan Tang Wulin, dia harus menyerangnya secara langsung dengan risiko melukai dirinya sendiri. Ding! Tombak itu menyentuh perisai pelindung. Komandan batalion ketiga tiba-tiba merasa pusing saat semburan sombong yang intens terpancar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan jiwa yang dia salurkan berhenti sejenak.
Perisai pelindungnya berhasil memblokir serangan dari Misha Tangwulin, tetapi kesadaran tombak yang muncul dari tombak Tangwulin memancar ke dalam kabin. Itu menyebabkan pedang panjang yang dikendalikan oleh lawan berhenti sejenak, sementara apinya melemah. Perisai pelindung pada Misha Tangwulin diluncurkan sepenuhnya. Pada saat yang sama dia memblokir serangan pedang dengan paksa, dia berhasil menembus ke depan dengan tombaknya. Kesadaran tombak meledak saat tombak itu ternoda keemasan oleh kekuatan garis keturunannya yang kuat. Dia telah menjadi satu dengan Misha-nya selama transfer kekuatan garis keturunannya. Bum Komandan Batalion ketiga dihancurkan oleh kesadaran tombak yang datang meledakkannya. Visinya menjadi gelap saat dia ditarik dari kompetisi. Di layar raksasa, tentara-tentara Dewa Darah sedang menonton adegan yang ditampilkan. Di mata mereka, pertempuran dua Misha Master berlangsung dengan lancar ketika, tiba-tiba, lawan yang menggunakan jalur membingungkan hantu Sekte Tang menghindari serangan Komandan Batalion ketiga dan berhasil melakukan serangan balik secara efektif. Namun, Komandan Batalion ketiga merespon dengan baik. Kombinasi dari skill jiwanya dan perisai pelindung terbukti menjadi pertahanan yang sempurna melawan serangan balik. Namun, mereka tidak tahu mengapa pertahanan Komandan Batalion ketiga runtuh di saat-saat terakhir. Lawan, sebaliknya, telah menembus langsung kabin Komandan Batalion ketiga dengan tombaknya. Apa, dia tidak mungkin kalah dengan sengaja, bukan? Seorang mayor tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Selain kehilangan dengan sengaja, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Secara alami, Komandan Batalion ketiga tidak sengaja kalah. Sebagai Komandan Batalion pertama, Jiang Wuyue memahami situasinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba tersadar bahwa lawan dari Komandan Batalion ketiga tampak agak familiar. Kabin Stardo terbuka, dan Komandan Batalion ketiga merangkak keluar dengan ekspresi tidak senang. Kerumunan besar mengelilinginya saat dia keluar dari kabin. Komandan Batalion, apa yang terjadi di sana? Bagaimana Anda tiba-tiba merindukan saat-saat terakhir? Tanya seorang tentara. Komandan Batalion ketiga berbicara dengan nada tidak menyenangkan, meleset. Saya tidak ketinggalan sama sekali, meskipun pria itu aneh. Aku berhasil memblokir tombaknya tadi, tapi ada kekuatan mengejutkan yang terpancar ke kabin kendali. Itu membuat saya terhenti sementara karena saya tidak bisa terus menyalurkan keterampilan jiwa saya. Itu adalah kemalangan. Saya benar-benar tidak bisa mengerti apa itu. Itu seperti bentuk kejutan spiritual yang tidak terkait dengan keterampilan jiwa apapun. Kesadaran Spear. Jiang Wuyue berjalan mendekat dan berdiri di depan Komandan Batalion ketiga. Ekspresi Komandan Batalion ketiga berubah sedikit. Rasanya seperti itu. Mengapa, Old Jiang, pernahkah Anda merasakannya sebelumnya? Jiang Wuyue menyipitkan mata. Aku pernah merasakannya sebelumnya, tapi tidak mungkin pemuda itu. Kesadaran tombaknya tidak bisa sekuat itu, dan dia seharusnya tidak bisa menggunakannya di Misha. Anda pasti tidak beruntung. Tangwulin mengakhiri kompetisi dengan perasaan puas, karena dia baru saja memenangkan pertarungan lagi. Selain itu, dia merasa sangat terinspirasi oleh pertempuran ini karena dia telah melakukan perbaikan luar biasa dalam mengoperasikan Misha tersebut. Setidaknya, dia telah belajar dari lawan bagaimana menggabungkan dirinya dengan Misha. Dia percaya bahwa dia bisa mencapai peningkatan besar dalam mengoperasikan Misha di akhir kompetisi. Namun, lawan juga akan semakin kuat jika dia semakin maju dalam kompetisi. Cara baginya untuk maju adalah dengan menunjukkan lebih banyak kemampuannya nanti. Meskipun lawan sebelumnya memiliki teknik pertarungan jarak dekat yang mengesankan, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Alasannya sederhana. Dia masih memiliki banyak kemampuan selain mengoperasikan Misha. Misalnya, Goldsong dan Overlord Dragon-nya juga bisa terlibat dalam pertempuran secara langsung. Selain itu, keberhasilannya baru-baru ini dalam memperkuat kekuatan garis keturunannya bersama dengan jiwa bela dirinya yang dapat mengisi kembali kekuatannya akan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Semua atribut ini memastikan bahwa Master Misha biasa tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. 909